وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, para partisipan Open House Spesial Psikologi IOU, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Baik, baik, syukran. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai untuk agenda pertemuan kita dalam Open House kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini yang insya Allah pertemuan pada bulan Ramadan semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kemudahan jalannya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang sudah penuh dengan kemudahan, teknologi dan lain sebagainya, sehingga kita dapat mudah-mudahan dapat meneruskan dakwah beliau dan juga para sahabatnya yang juga turut ikut andil dalam menyebarluaskan Islam sehingga dapat menyentuh hati-hati kita. Kemudian Ana ucapkan terima kasih kepada Pak Yunus selaku pemateri pada kali ini di tengah kesibukannya ya mungkin ya insya Allah di tengah kesibukannya di tengah rutinitas kesehariannya Alhamdulillah terima kasih Ana ucapkan untuk telah menyempatkan berada di tengah-tengah kita. Dan juga kepada para audiens yang juga mungkin memiliki kesibukan dan menyempatkan hadir dalam agenda Open House IOU pada pagi kali ini. Ana ucapkan terima kasih. Kemudian sebelumnya perkenalkan, mungkin sudah sekali dua kali bertemu dengan saya di Zoom ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Darmasyawan yang insya Allah nanti akan memandu kurang lebih 1,5 jam agenda Open House kita pada pagi kali ini. Izinkan Ana untuk sharing tata tertibnya kurang lebih untuk peserta Ikhwan, audiens Ikhwan boleh diperkenankan untuk open mic. Kemudian kalau untuk yang akhwat boleh tidak open mic. Kemudian nanti akan ada setelah pembukaan ini akan ada sesi materi yang akan disampaikan oleh Pak Yunus. Kemudian juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab di mana nanti sesi tanya jawabnya itu diperkenankan untuk teman-teman yang open mic, open video terlebih dahulu, kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang raise hand dan terakhir mungkin di kolom komentar. Demikian. Kemudian kurang lebih outline-nya demikian. Nanti kita akan membahas seputar dari A sampai Z perihal psikologi baik di IOU atau mungkin yang sudah internasional dan lain sebagainya yang berdasarkan pengalaman dari Pak Yunus. Karena Alhamdulillah Pak Yunus sudah berada di tengah-tengah kita,
Ana ucapkan terima kasih kehadirannya dan tanpa memperpanjang waktu, Ana berikan kesempatan untuk Pak Yunus, waktu dan tempat Ana persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji terpatri di dalam hati sanubari untuk Allah ilahi Robbi, puja tertata di dalam rasa untuk Allah Sang Maha Kuasa, syukur tertutur di dalam catur untuk Allah Sang Robul Gopur, salawat kemuliaan, derajat keagungan, semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, satu jalan yang kita cari-cari, dan semoga kita juga bisa meneruskan jalan itu, meneruskan milah beliau sampai dengan akhir hayat kita. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahnya, dan juga semoga kita terciprat kepada kita juga yang meneruskan perjalanannya. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini ya, tanggal 15 Ramadan kalau di Indonesia, mungkin di tempat lain kalau saya di Malaysia baru sampai di tanggal 14. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkenalan dengan prodi psikologi ya. Karena salah satu yang memang sekarang ditawarkan IOU adalah terkait dengan program psikologi gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah kita bisa bersama-sama untuk mengenal lebih dekat kan terkait dengan prodi ini, karena lahub qabla ta'aruf, itu tidak ada rasa cinta sebelum adanya rasa perkenalan ya. Itu jadi kita akan berusaha untuk mengenal apa itu psikologi dan terkhusus bagaimana psikologi di IOU itu sendiri. Saya sendiri Ahmad Yunus adalah seorang pembelajar ya yang tengah mendalami terkait dengan addiction counseling, substance use prevention atau pencegahan penyalahgunaan narkoba, terkait dengan treatment dan juga terkait dengan treatment dan juga kondisi-kondisi lain, termasuk kalau yang sekarang tengah populer adalah behavioral addiction atau kecanduan non bahan ya, atau kecanduan perilaku ya. Kalau rekan-rekan semua mungkin sekarang sedang apa namanya sedang happening di Indonesia itu terkait dengan ini ya, judol ya. Nah, itu adalah bagian daripada kecanduan itu, gambling addiction, ada gaming addiction. Nah, itu yang saya sedang dalami di IOU sendiri. Saya juga pengajar, alhamdulillah sudah bergabung 3 semester ya. Jadi bergabung sejak pembukaan IOU psikologi IOU kelas bahasa di Indonesia. Saya sendiri untuk pendidikan S1 diselesaikan di Indonesia, tapi saya mengambil sarjana bimbingan dan konseling. S2 dan S3 S2 saya diselesaikan di Malaysia dengan spesialisasi program konseling penyalahgunaan narkoba, dan sekarang insya Allah di detik-detik terakhir mohon doa dari semuanya tengah menghabiskan program PhD terkait dengan etiologi atau akar dari penyalahgunaan narkoba. Kenapa sih seseorang bisa menjadi penyalahguna narkoba gitu? Nah, saya kembali ke akarnya. Kalau kemarin di S2 saya lebih mendalami terkait dengan rawatan. Berkaitan dengan organisasi, saya terdaftar sebagai konselor berdaftar di Malaysia. Saya juga adalah pengurus Persatuan Konselor Penyalahguna Bahan di Malaysia. Jadi saya salah satu pengurus hariannya. Alhamdulillah sudah sejak 2 tahun sejak kelulusan master saya, dan juga aktif di beberapa pusat riset ya di Malaysia gitu. Nah, teman-teman nanti silahkan untuk bisa berkomunikasi ya di kontak WhatsApp yang saya sudah tuliskan dan di alamat email yang juga sudah tertera. Insya Allah nanti slide mungkin bisa diakses ya, atau mungkin rekaman video oleh teman-teman. Jadi silahkan. Nah, itu adalah nomor saya terkait mungkin apa yang ingin ditanyakan terkait dengan program psikologi itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin sebelum kita mengenal psikologi lebih mendalam, saya rasa tidak afdol kalau kita tidak mengenal rumah kita sendiri ya, yaitu IOU-nya. IOU ini kan
satu kampus yang unik gitu. Saya sendiri bergabung ya menjadi pengajar itu karena melihat bahwa eh, IOU sekarang menjadi jawaban ya, menjadi jawaban di atas keperluan, di atas kondisi dan hal-hal lain sebagainya gitu. Yang dulu mungkin agak terbatas ya. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah mengenal agak mafhum misalkan kampus terbuka ya. IOU menawarkan konsep yang sama, tapi menariknya dengan konsep yang lebih luas gitu. Jadi bahwa kita memang kampus internasional gitu. Jadi artinya memang ada konsep internasional dengan akses yang lebih terbuka. Makanya ketika kemarin mengajar di semester kemarin uh, agak menjadi tantangan ya, tapi sekaligus menjadi keberkahan gitu karena banyak mahasiswa yang juga ada yang tinggal di Belanda gitu, ada tinggal di beberapa belahan negara Eropa dan bergabung bersama di program psikologi. Nah, IOU sendiri ya, sebagaimana mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar atau maupun sebelum ini sudah berdiri pada tahun 2001 ya, dengan semangat founder yang sangat luar biasa, Dr. Bilal Philip, Dr. Abu Aminah Bilal Philip. Jadi beliau sendiri ya merancang program-program yang bisa memberikan akses kepada kita untuk belajar sepanjang hayat gitu. Karena kan teman-teman sendiri mungkin mafhum ya, ada beberapa kondisi yang kita ini ada waktu mungkin ya, ada secara finansial tetapi kesulitan untuk kemudian datang secara fisikal gitu lain sebagainya ya, apalagi kemarin ketika COVID menghantam ya, semua orang beradaptasi gitu dan semua orang tercengang, dan di sanalah kemudian IOU semakin terlihat bahwa inilah model yang model pendidikan yang mungkin kita akan lalui, yaitu model bersama online ya. Nah, jadi IOU sendiri memiliki visi misi ya untuk menjadi mercusuar global pendidikan Islam yang otentik dan diislamisasi, yang membina pemimpin yang menginspirasi perubahan positif dalam komunitas di berbagai aspek di seluruh dunia. Jadi ini selaras ya dengan napas kita sebagai muslim gitu, untuk kemudian juga mencoba mencari dan mengikhtiarkan bagaimana pemahaman Islam yang otentik. Nah, tentu saja itu perlu didukung ya dengan akses seperti memuat pendidikan Islam yang otentik dan modern yang diislamisasi di dalam bentuk berbagai bentuk pendidikannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber ya alasan kenapa di IOU namanya adalah psikologi Islam. Nah, gitu. Karena memang dari visi misi pendirian universitas itu sendiri bahwa kita berusaha mencari jalan ya di tengah tantangan gitu. Sebagai muslim mencari identitas, itu kita perlu melihat untuk kembali kepada fitrah kita sendiri ya. Karena kan Islam itu adalah fitrah kita, jadi kita berusaha untuk mencari fitrah kita terutama misalkan dalam aspek psikologi. Nah, rekan-rekan semuanya, terkait dengan Dr. Bilal Philip, ya beliau adalah seorang muslim yang terkenal ya, meskipun beliau ya mualaf gitu pada awal 70-an, tetapi beliau menunjukkan semangat yang luar biasa yang harusnya kita juga terinspirasi ya, bahwa beliau dengan kondisi tantangan sebagai seorang Jamaikan Kanada ya, uh, beliau menyelesaikan studi Islam ya di kampus-kampus yang luar biasa gitu. Dan terus belajar berbahasa Arab lain sebagainya ya, mendalami Islam sampai kemudian pada akhirnya memberikan manfaat kepada banyak orang dan juga terdaftar sebagai salah satu muslim paling berpengaruh di antara 500 muslim paling berpengaruh di seluruh dunia ya. Itu sangat luar biasa. Nah, yang saya kemudian perlu sampaikan ya, penting untuk kita memahami dan apa yang kemudian kita akan menjadi hal yang menarik untuk bergabung di IOU gitu. Yang saya rasakan juga karena saya menyelesaikan S2 itu pada saat COVID ya, Mas Dharma. Jadi saya juga produk online gitu. Sebagiannya adalah produk online di kampus non online ya. Jadi apa yang kemudian terjadi pada saat S2 ya, kampus kaget ya karena kampus tidak biasa gitu memberikan apa namanya satu platform yang
memberikan kesempatan kepada kita, tapi dipaksa oleh keadaan pada saat itu. Tapi kalau IOU kan memang sudah dari semenjak rahim kelahirannya memang didesain untuk kemudian terbuka atau secara online. Lalu apa sebetulnya keunggulan ya yang menjadi nikmat yang mungkin kita perlu syukuri gitu dari belajar secara online itu adalah ya tentu saja akses ya. Karena akses online ini tidak bisa dibeli ya teman-teman semuanya. Artinya ada kadang beberapa hal yang kita ini memang terbatas ruang dan waktu. Nah, online learning ini memanfaatkan digital ya sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian menjangkau seluruh dunia dan memberikan akses kepada semua orang ya. Jadi kemarin mungkin ya sedikit fun fact gitu untuk teman-teman gitu fakta yang menarik di IOU ini ada 3 generasi Mas Dharma ya. Generation gitu. Millennial generation, baby boomer generation itu ada dalam satu kelas. Karena memang akses itu untuk semua ya. Jadi kita berusaha mencari apa itu rahmatan lil alamin. Ya salah satu konsep rahmatan lil alamin itu adalah membuka kesempatan kepada semua untuk belajar gitu. Jadi banyak itu kemarin yang memang ketika saya mengajar di S1 itu memang yang baru lulus dari SMA, ada yang sudah S1 kedua, bahkan S1 ketiga gitu ya. Artinya mengambil psikologi itu memberikan ruang kepada semua untuk kemudian belajar ya. Yang kedua adalah studi anytime ya. Karena waktunya modul itu sifatnya pre-recorded ya, kebanyakan modul itu adalah pre-recorded, jadi kita memang bisa mengakses ya pembelajaran itu sesuai dengan fleksibilitas waktu kita. Ada yang setelah bekerja, ada yang setelah menyelesaikan urusan rumah tangga, ada yang setelah mengantar anak ke sekolah gitu, baru kemudian membuka modul. Lah itu nggak bisa ya didapatkan atau diakses di semua kampus karena tentu saja ya ada batasan-batasan ya, kecuali memang ada satu waktu yang kita tentukan yaitu kita sebut sebagai live session ya. Kalau live session itu kita memang membuka waktu secara sinkronus, artinya kita membuka online seperti ini. Tetapi bagi yang tertinggal, tidak bisa di hari itu, kita juga bisa ada sesi rekaman gitu. Dan alhamdulillah itu memberikan satu peluang baru ya kepada kita untuk semua belajar secara lebih fleksibel gitu, mengikut kepada keperluan waktu. Uh, yang ketiga adalah learn anywhere ya, karena kita bisa mengakses melalui handphone gitu ya, melalui komputer. Ada yang menghabiskan tugas itu 1 semester ya, qadarullah karena beberapa kondisi laptopnya tidak tersedia gitu, tidak ada laptop, akhirnya menyelesaikan menggunakan handphone ya. Wah, itu sangat luar biasa ya, karena sekarang kan eh, perangkat pembelajaran itu sudah disimpan ya di dalam laptop atau gadget gitu. Bahkan kita bisa mengaksesnya secara online. Jadi kita bisa belajar dimanapun. Yang tidak kalah menarik dan menjadi penting adalah proses pengislamisasian gitu. Saya sendiri meskipun ya belajar di kampus Islam gitu dari S1, S2, S3, kadangkala ya masih tertanya-tanya gitu karena ada beberapa dosen yang kemudian masih memiliki framework yang sangat barat ya, sangat barat, sangat sekuler gitu, sehingga kadang-kala tidak percaya kok bisa ya gitu ada praktik yang seperti ini. Dan di IOU itu berupaya untuk mencari pendekatan Islam yang otentik. Pendekatan Islam yang otentik itu apakah kita dijauhkan ya dari pemahaman barat yang ada? Tidak gitu ya. Kita akan diperkenalkan juga, tetapi Islam itulah yang akan membatasi. Islam itulah yang akan jadi pondasi. Islam itulah yang mana yang kemudian layak ya untuk diterima dan diaplikasikan, mana yang hanya sekedar ada pendekatan itu kita cukup tahu gitu. Nah, itulah yang tidak diberikan di banyak kampus gitu. Kalau di banyak kampus ya memang apa yang kemudian diproduksi oleh barat itulah yang kemudian kita gunakan. Tetapi di IOU kita diperkenalkan bahwa barat memperkenalkan seperti ini yang sesuai, ini yang tidak. Nah, nanti kita akan insya Allah dari waktu ke waktu akan diberikan skill ya, pemahaman terkait dengan itu. Yang seterusnya adalah affordable fees ya. Jadi biayanya cukup terjangkau. Teman-teman boleh membandingkan karena kita memotong banyak tetek bengek ya, misalkan uang pembangunan ini, ya itu kan jadi
jadi satu tawaran yang menarik ya. Kita kadang-kala bukan tidak ingin belajar ya. Banyak dari kita bukan tidak ingin belajar, tapi dibenturkan dengan prioritas-prioritas. Padahal belajar itu juga prioritas gitu. Akhirnya kita dipaksa memilih ya Mas Dharma ya. Gini mau nyekolahin anak gitu ya, atau kita yang sekolah kan kita akhirnya mengalah ya. Ya udahlah karena udah ada umur gitu, cukup berumur ya udah anak aja yang sekolah gitu. Padahal kita juga ada kewajiban itu, kita tidak terputus ya. Ketika kita ada anak, ada kewajiban kita untuk belajar, itu tidak terputus dengan anak, kita pun tetap harus belajar. Jadi IOU itu memberikan kesempatan itu dengan pembiayaan yang affordable, yang terjangkau gitu. Itu memberikan kesempatan kepada kita untuk juga tetap bisa menjalankan kewajiban kita. Bukan kita hanya menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak yang menyekolahkan mereka, memberikan peluang mereka untuk belajar, tapi kita sendiri lupa bahwa kita juga minal mahdi ilal lahdi ya. Nah, ini kan tidak terputus gitu kewajiban kita. Nah, terkait dengan akreditasi itu sendiri, ya memang kita adalah kampus induknya ada di Gambia. Jadi kita diakreditasi oleh pemerintah Gambia ya melalui Kementerian Pendidikan Tinggi atau Ministry of Higher Education, dan kemudian juga diakreditasi melalui NAQAAG ya, atau National Accreditation and Quality Assurance Authority ya, daripada pemerintah Gambia. Nah, kan bertanya ya, wah itu di Gambia jauh banget tuh ya Mas Dharma. Gimana nih kalau di Indonesia diakui apa enggak gitu ya. Nah, saya sendiri sudah melakukan pengecekan ya di website gitu, di website pemerintah, mengecek IOU itu sudah terdaftar atau belum. Nah, IOU itu dulu namanya Islamic International Open University dan sekarang adalah International Open University. Kedua-duanya ya, dari zaman IOU masih namanya Islamic Online University sampai sekarang jadi International Open University, itu dua-duanya sudah terdaftar. Dan ini adalah misalkan prodi-prodi yang sudah disetarakan. Jadi artinya senior Anda ya, mungkin yang sudah lulus, yang sudah jadi alumni, sudah selesai menyetarakan. Artinya ini berarti IOU sudah diakui ya penyetaraannya di pemerintah Indonesia. Ini saya screenshot langsung dari website Dikbud Ristek Dikti. Tapi sekarang website yang ini sudah tidak bisa dibuka karena sekarang sudah dilakukan pembaruan di website yang baru. Nah, tapi kalau yang dulu memang sudah selesai gitu. Nah, di website yang baru saya belum cek lagi data yang terakhir karena memang banyak verifikasi ya. Oke. Lalu kan pertanyaannya, wah IOU oke ya, secara peluang gitu kita bisa belajar anywhere, anytime, affordable fees ya, Islamic education base dan kondisi lain yang memang ditawarkan. Lalu kenapa harus memilih psikologi ya? Banyak juga jurusan yang lain, betul. Jurusan yang lain misal ya, Islamic Studies, bahasa Arab ya, dan sekarang yang ditawarkan yang terbaru adalah education di kampus global, ada computer and science dan banyak lagi jurusan yang lain memiliki keunggulan tersendiri. Tetapi saya ingin menyoroti kenapa psikologi dan kenapa ya psikologinya IOU gitu. Nah, itu yang saya ingin soroti pada pagi ini. Sebenarnya fun fact juga ya, saya juga adalah dulu insan-insan science gitu. Jadi saya dulu SMK, Mas Dharma. SMK di jurusan software engineering. Kalau sekarang kita lebih kenal sebagai rekayasa perangkat lunak ya, coding gitu ya. Coding ya, programming dan proses-proses yang lain. Tetapi pada saat itu saya tidak menemukan jiwa saya ya. Saya tidak menemukan it's my passion gitu. Sepertinya tidak gitu. Meskipun saya lulus pada saat itu sebagai pelajar terbaik ya di SMK gitu, dapat penghargaan lain sebagainya, tapi saya tidak happy gitu. Ada yang membuat saya kok tidak merasa bahagia gitu. Pada saat itu saya kehilangan jalan dan pada akhirnya saya mendapatkan beberapa sesi psikologis ya. Nah, beberapa sesi psikologis termasuk bimbingan karir gitu, penilaian potensi psikologis, dan kemudian pada akhirnya berdasarkan penilaian itu terlihat ya bahwa passion saya bukan science, passion saya adalah sosial, humaniora gitu. Jadi yang tiba-tiba bayangkan saja ya, saya belajar science kemudian harus pindah gitu jurusan. Itu memang membuat saya kaget. Tapi saya melihat pada saat itu ya ada psikolog sekolah, psikolog pendidikan di sekolah maksudnya
Maksud saya dengan konselor itu kemudian membantu saya dengan baik. Dan ini menarik gitu. Nah, itu kalau saya ya sejarahnya. Nah, ternyata psikologi itu lebih daripada itu ya, Mas Dharma dan rekan-rekan semuanya. Eh, jadi kita bisa memanfaatkan ya psikologi terutama di IOU itu untuk dua hal ya, untuk dua hal gitu. Ada ilmu-ilmu lain pun memang memiliki manfaat, tetapi yang ada ilmu-ilmu yang tidak bisa ditembus di psikologi ya. Contoh ya, misalkan kalau secara ukhrawi, ya ini yang paling penting. Secara ukhrawi, secara keakhiratan, bahwa psikologi ini kan cara kita untuk menjaga fitrah. Karena yang Allah janjikan adalah yang mereka yang akan selamat di akhirat adalah biqolbin salim. Nah, jurusan apa coba yang membahas tentang kolbu? Nah, itu harusnya jadi pikiran ya, karena itu syarat untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam janahnya Allah adalah biqolbin salim. Ya tentu melalui proses pemahaman kolbu itu. Sementara kolbu yang selamat apakah dibahas di jurusan misalkan saya dulu ya atau di jurusan yang lain ya mungkin tidak dibahas gitu. Tapi di jurusan apa? Nah, ini jadi jawaban gitu bahwa salah satu jurusan kan banyak ya tafsir Quran, mungkin Islamic Studies juga membahas tentang kolbu salim itu. Tapi salah satu yang membahas tentang aspek kolbu, fitrah itu adalah jurusan psikologi. Nah, tentu yang catatannya Islami, karena kalau yang tidak Islami itu nggak dibahas ya. Nah, sementara itu syarat untuk kita bisa masuk. Nah, jadi sebetulnya itu adalah menunaikan kewajiban kita ya. Jadi yang paling penting kenapa kita mengambil psikologi itu niat yang paling utama adalah kita ingin menunaikan kewajiban kita, perintah dari Allah untuk menggapai qalbun salim itu. Nah, itu yang saya kemudian semakin pede itu pada saat S1. Wah, mengambil jurusan psikologi konseling ini adalah satu jurusan yang memang perlu gitu ya. Nah, yang kedua adalah memenuhi amanah ya. Karena kan amanah itu makosid, melalui kita makosid yang 5 itu ada makosid yang kita kenal sebagai makosid syariah. Ada salah satunya adalah hibzun nafs ya, menjaga jiwa. Nah, gimana kita sendiri mau menjaga jiwa sama jiwanya aja kita nggak kenal. Nah, berarti kita harus belajar tuh ilmu yang mengenalkan tentang jiwa itu. Nah, dan kalau di istilah Arab itu kalau psikologi itu apa namanya? Ilmu nafs. Jadi kita diminta untuk menjaga jiwa. Jadi kita harus tahu ilmunya ya. Makanya ilmu nafs atau ulumun nafs itu adalah terjemahan bahasa Arab untuk psikologi gitu. Jadi sebetulnya kita itu belajar psikologi itu berusaha untuk menjalankan makosid syariah yang 5 itu. Dan itu kita kan harus menjalankannya. Nah, jadi kita memenuhi ya berusaha untuk memenuhi perintah Allah, menjalankan amanah melalui makosid syariah. Nah, lalu kita juga berusaha untuk beribadah tentunya melalui belajar itu, bayangkan ya belajar 4 tahun kalau niatnya benar itu jadi ibadah, yaitu ibadah melalui jihad bil ilmi ya sebagaimana memang Rasul perintahkan. Terus mencapai kolbun salim dan kolbun sihah, dan tentu saja kita berusaha untuk mendapatkan atau menggapai tazkiyatun nafs ya, berusaha untuk mencapai nafsul mutmainah ya, rodiyatam mardiyah gitu. Pada akhirnya kita berharap bahwa Allah ridho terhadap kita dan kita pun ridho ya terhadap ketentuan Allah. Ya tentu saja itu harus digapai melalui tazkiyatun nafs. Nah, itu yang sedikit ya, hint yang paling penting kenapa kita belajar psikologi gitu. Nah, itu secara ukhrawi ya. Tetapi kan kita harus memahami bahwa kita hidup di dalam duniawi ya juga gitu. Untuk mencapai ukhrawi itu kita tidak begitu saja langsung ke akhirat, tidak. Kita melalui proses dunia dulu. Nah, psikologi memberikan manfaat apa ya? Ya, psikologi memberikan manfaat ya bahwa kita juga memastikan memiliki panduan ya dalam memberikan layanan psikologis terutama terhadap populasi muslim besar ya, 1,9 miliar dan akan terus meningkat. Nah, itu mereka sekarang ini ya rekan-rekan semua, para muslim itu tengah mencarinya apa? Layanan psikologis yang islami. Nah, eh, layanan psikologis yang islami itu yang kemudian tergambar ya. Bayangkan ya populasi yang sangat besar 1,9 miliar itu. Nah, yang kedua yang saya sukai ya dari belajar psikologi itu adalah sangat aplikatif Mas Dharma. Jadi ilmu psikologi ini untuk diri sendiri ya. Kan kita contoh ya belajar misalkan mata kuliah yang saya ampu psikologi perkembangan. Itu saya memahami hutang perkembangan ya. Seorang Yunus ini apa sih yang dia tidak bisa dicapai di masa anak-anak?
apa sih yang dia masih kurang di masa anak-anak, itu saya lebih bisa memahami diri gitu. Tapi ilmu psikologi perkembangan anak, psikologi perkembangan ya, bisa diaplikasikan juga untuk anak-anak misalnya ya, untuk istri, untuk keluarga ya, dan untuk komunitas. Karena kan artinya kita akan berhadapan dengan contoh mertua ya, misalkan saya itu pengalaman mertua, misalkan keluarga, kan mereka juga punya tahap perkembangan. Jadi kita bisa memahami, oh kalau tetangga saya ini usia 50 tahun, menurut psikologi perkembangan itu seperti apa emosinya. Nah, itu kan kita bisa berhubungan, ya bisa bermuamalah dengan lebih baik. Ya beberapa jurusan kan tidak bisa dibawa ilmunya. Ya contoh misalkan ilmu-ilmu tertentu mereka berhadapan dengan ini. Ya di rumah itu tidak bisa diaplikasikan secara sangat luas gitu. Ya contoh misalkan ilmu tentang eksplorasi benda alam tertentu. Ya kan di rumah tidak bisa menggali benda alam tertentu gitu. Nah, tapi ilmu-ilmu lain ya, termasuk ilmu psikologi ini bisa sangat digunakan ya, termasuk untuk diri sendiri, keluarga, anak gitu. Karena ya selama kita berhadapan dengan manusia yang berjiwa, di sanalah psikologi akan hidup ya. Ya minimalnya kalau kita sendiri pun kita masih hidup, yaitu di psikologi itu akan mengalir ilmunya ya. Nah itu yang saya rasa sangat luar biasa ya. Satu kesyukuran saya juga menjadi salah satu insan yang mendalami psikologi. Nah, uh, jadi manfaat psikologi ya, terutama psikologi Islam yang akan dipelajari di IOU, karena IOU memang menawarkan ya, prodi psikologinya bukan psikologi saja, tapi psikologi Islam ya. Satu prodi yang ditawarkan ya, yang udah satu paket itu psikologi Islam. Ya, meskipun tadi ya, meskipun psikologi Islam ya kita benar-benar buta gitu sehingga kemudian kita berbicara dengan teman-teman psikologi yang lain nggak ngerti ya, tidak gitu, konsep barat akan diperkenalkan karena kan kita akan berhadapan dengan banyak orang ya, termasuk mungkin dengan partner yang tidak paham sama sekali psikologi Islam, itu akan diperkenalkan juga. Tetapi manfaat psikologi Islam secara mendalam membantu individu mencapai keseimbangan emosional dan spiritual ya. Karena kan contoh kita akan belajar terkait dengan kepribadian, kita akan belajar terkait dengan psikologi perkembangan ya, kita belajar psikologi anak, remaja gitu. Termasuk aspek emosional mereka, aspek spiritual mereka. Bagaimana kemudian seseorang itu membangun identitas spiritualnya, bagaimana seseorang itu membangun emosionalnya. Ada berapa jenis emosi ya? Kita tahunya marah, bahagia ya. Gitu aja gitu. Padahal emosi itu banyak ya. Nah, itu juga akan dipelajari sehingga kita semakin mawas untuk memahami itu. Yang kedua adalah kita dengan belajar di psikologi Islam IOU, kita menyediakan solusi psikologis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada ya dalam satu kondisi Mas Dharma, di mana pada saat itu saya praktek, kadangkala kita sudah tidak yakin ya dengan teori itu, tapi pada saat itu saya tidak memiliki pilihan. Sepertinya saya udah nggak percaya gitu dengan teori ini. Kok teori ini sebegitu apa namanya? Sebegitu eh, tipis ya, seolah kita tidak mendalami sampai ke dalam, hanya di permukaan. Contoh lah ya, contoh beberapa teori itu kalau yang tidak dipandu dengan Islam, tidak memikirkan jiwanya itu tidak penting. Yang penting kamu coba berikan kepada mereka tugas. Kan kita tidak seperti itu ya. Seseorang itu baru bisa mengerjakan tugas ketika mereka memiliki apa yang disebut dalam Islam niat, gitu, intention. Nah, itu kadang tidak dibahas ya, sangat lemah gitu. Tapi Islam menyediakan psikologis dan kerangka itu. Misal mencapai kebahagiaan. Kan kalau teori barat bilangnya aktualisasi diri ya. Ketika kamu sudah terlihat menonjol, kamu sudah di puncak karir, di sanalah kamu akan bahagia. Tapi kan enggak kenyataannya sekarang. Orang sudah ada menjadi direktur utama ya, sudah menjadi apa namanya, orang-orang yang di puncak tertinggi ya. Karir ya sebut saja direktur perusahaan ABC tertentu. Kan pada akhirnya apa? Terjerat juga ya dengan kasus korupsi. Padahal kalau menurut teori barat, kalau kamu sudah diaktualisasi, yaitu puncak paling tinggi, kamu harusnya sudah gitu, sudah bahagia. Tapi kenyataannya tidak. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang tidak dibahas nih. Nah, IOU itu akan mencari dan mendalami lebih dalam tentang itu. Karena tentu saja yang tidak dibahas itu adalah aspek-aspek berkait dengan jiwa. Nah, seterusnya Mas Dharma ya, kita belajar psikologi ya, terutama psikologi Islam itu adalah untuk mempromosikan kesejahteraan mental dalam komunitas Muslim ya. Ya, kita tahu ya sekarang ternyata
kebahagiaan itu bukan hanya kamu ada uang di dalam dompet, tidak ya, gitu. Atau kamu memiliki pasangan, tentu itu tuh menjalan menuju kebahagiaan, salah satunya bisa dipenuhi oleh itu. Ada uang, ada kecukupan secara finansial, misalkan ada pasangan, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih lebih mendalam. Bagaimana kita menghargai uang, melihat uang secara lebih bijaksana, itu kan ilmunya. Kalau bijaksana dengan tidak bijaksana itu kan ilmunya terkait dengan kognitif, terkait dengan norma ya, moral. Nah, itu salah satunya akan dibahas melalui psikologi. Atau kemudian kita ternyata menikah, itu kan kita bayangkan ya, dulu suka suka mendengar gitu, kalau teman-teman lu pengen nikah aja ya, kalau nikah itu nanti ini, ternyata pernikahan itu tidak cukup untuk memberikan, mengantarkan kebahagiaan, tapi kualitas di dalam pernikahan itu. Nah, melalui misalkan pemahaman kepribadian ya, misalkan melalui psikologi kepribadian dan aspek lain, ternyata kita bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita gitu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, seperti itu ya, itu yang susah gitu, karena kan eh, apa namanya ya, kesehatan mental ini kan tidak ternilai tapi sangat berharga gitu, tidak ternilai tapi kita dapat merasakannya ya. Wong kalau kita ada masalah aja nggak selera makan ya, itu mau diajak ke tempat makan paling enak aja, kalau kita nggak pemikiran kita masih mungkin tengah ada stres ya, kondisi-kondisi frustasi dengan keadaan, nggak selera itu makan ya, meskipun makanannya mahal. Nah, itu jadi kesejahteraan mental itu tidak terlihat, sangat sangat sulit gitu, tapi sangat mempengaruhi aspek kehidupan, dan melalui psikologi lah itu yang kita akan berusaha mendalami ya. Ya, tentu saja mungkin kita akan menghadapi beberapa tantangan ya, misalkan belajar sinkronus, asinkronus ya, belajar secara live session, ataupun modul yang mungkin nanti juga akan kita hadapi. Tapi tantangan kuliah online itu saya rasa tidak perlu ya, tidak, jangan sampai melemahkan gitu. Kan nanti kan gitu gitu ya. Kadang kala kita suka apa namanya? Suka terlebih dahulu melihat secara negatif ya, atau kita sebut sebagai mental blocking. Aduh, tapi kan kalau online nanti gimana ya? Oh, oh, koneksi internetnya, perangkat teknologinya ya, oke, mungkin bosan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kala itu yang membuat kita pada akhirnya tidak bergerak. Nah, ini ya beberapa beberapa tantangan yang kadang-kala menghantui kita gitu, menghantui kita untuk kemudian meyakinkan diri. Nah, oke ya, saya akan coba snap ya. Saya akan coba ngasih bocoran nih, apa sebetulnya yang akan kita pelajari ya kalau kita jadi mahasiswa psikologi IOU ya. Di S1 ya, tujuannya kita menjadi tujuan kita belajar psikologi ya di S1 adalah untuk menunjukkan pengetahuan tentang teori dan pendekatan untuk memahami perilaku manusia dari berbagai area inti psikologi ya. Area inti ini ada emosi, kognitif, moral, spiritual, perilaku ya. Bayangin ya, paket lengkap tuh. Jadi kita akan mempelajari dari segi aspek-aspek tertentu, misalkan aspek-aspek terkait dengan emosi. Ya, jadi anak, bagaimana ya emosi anak, bagaimana membangun emosi anak yang sehat, atau kita sendiri aja, emosi kita udah sehat apa enggak sih? Kan kita sekarang bertanya-tanya ya, jangan-jangan kita merasa merasa sehat secara emosi, padahal nggak sehat-sehat banget gitu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi aspek-aspek inti dalam psikologi itu kita akan belajar ya. Yang seterusnya adalah eh, kita juga akan ya, kita akan juga mempelajari terkait dengan keterampilan ya dalam aplikasi berbagai perilaku manusia dalam skenario kehidupan nyata. Misalkan kemarin ya, kalau dalam psikologi perkembangan gitu, kita akan memahami ya dan menilai anak itu ada hutang perkembangan enggak gitu. Orang itu, bapak itu ada hutang perkembangan nggak, melalui kasus ya, tentu saja melalui kasus kita belajar gitu, kasus-kasus yang saya bawa sendiri dari ini ya. Tentu dijaga aspek rahasianya ya Mas Dharma, tapi kita diberikan simulasinya kasus yang biasa dihadapi, kita menilai. Nah, bayangin ya, kan kita kadang kala
uang 100.000 aja kita mikir-mikir ya, dipakai kemana ya, kok kurang 100.000 ya. Tapi kalau kita nggak pernah mikir psikologi kita punya hutang apa enggak, itu kadang kita nggak mikir karena nggak tahu berharganya gitu. Tapi dampaknya akan terasa gitu pada saat kehidupan. Nah, kita belajar untuk memahami aplikasi-aplikasi psikologi yang seperti itu. Oke, seterusnya ya, kita juga akan berusaha untuk memahami ya kemampuan, kemahiran, keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan supervisi, eksperimen ya, dan kondisi-kondisi lain yang kita melibatkan proses psikologis itu. Karena kan proses psikologis itu bukan hanya memahami individu ya Mas Dharma dan rekan-rekan semua, tetapi juga memahami aspek yang lebih kompleks. Misal yang paling simpel, gimana sih aspek yang paling kompleks ya di dalam psikologi ya, di perusahaan kalau kita memang bekerja, atau di sekolah kan emosi emosi ya atau kompleksitas itu bertemu, semua punya punya profilnya masing-masing. Oke, kita punya profil masing-masing gitu ya. Sampai kemudian aspek-aspek tersebut bertemu ya. Jadi banyak yang harus diselaraskan. Sebagai bos kan punya punya pemikiran sendiri sebagai karyawan gitu. Nah, kita nanti mungkin akan berusaha untuk menghadapi itu. Atau kalau yang paling sederhana, misalkan aspek psikologi yang kita tidak sadari ya, di dalam penataan di minimarket ya, kenapa sabun diletakkan paling belakang di depan, itu sebetulnya adalah aplikasi dari psikologi itu sendiri gitu kan. Kenapa meja kasir itu tingginya setinggi anak-anak, kenapa kalau di belakang kasir itu barang promo ya, itu ya permainan psikologi ya yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ya. Uh, Nah, itu adalah aspek-aspek itu ya. Itu adalah yang juga akan kita pelajari, dan kita tentu saja akan berpraktik ya secara terpadu gitu pada saat S1 jauh untuk belajar terkait dengan itu. Sementara untuk yang S2 ya, tentu ya aspek psikologi ini kita akan berusaha untuk memahami dan menunjukkan pemahaman menyeluruh dan terkini tentang sejarah psikologi Islam ya, bagaimana psikologi Islam itu, karena kan kalau S2 itu harus lebih mendalam, jadi kita harus memahami bagaimana kemunculannya, bagaimana kemudian perencanaan psikologisnya ya, rencangan intervensi. Nah, kalau yang S1 itu kan lebih ke pemanfaatan ilmu, kalau yang S2 itu kita merancangkan intervensi yang lebih mendalam gitu. Kita membuat program yang mungkin lebih mendalam gitu, aspek-aspek lain yang menunjukkan kemampuan kerangka teoritis ya, kita menghadapi masalah bagaimana cara menyelesaikannya ya, melalui pendekatan penelitian lain sebagainya yang kita akan berusaha membantu ya menuntaskan ya, tantangan-tantangan psikologis ya. Contohnya saja kan ketika kita menghadapi pensiun, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menghadapi pensiun itu bisa ya secara psikologis smooth menjalani pensiunnya, atau itu kondisi yang lainnya yang mungkin kita perlu persiapkan. Nah, itu adalah tujuan kita belajar di S2. Nah, tentu kalau S1 ya, rekan-rekan semuanya, mata kuliah kita syaratnya tentu saja SMA ya, ijazah SMA gitu. Kita akan melalui durasi pembelajarannya 8 semester. Gelarnya, oh ini gelarnya juga keren ya, karena gelar internasional ya. Gelarnya adalah Bachelor of Science in Psychology ya. Kalau di Indonesia disetarakannya dengan sarjana psikologi gitu. Nah, ini contoh mata kuliahnya ya. Saya secara sekilas aja apa yang akan kita pelajari gitu. Di semester 1 kita akan mempelajari psikologi Islam ya, mempelajari perspektif dalam psikologi, psikologi perkembangan sepanjang hayat ya. Itu mata kuliah yang saya ampu gitu, ada psikologi anak-anak, ada Islamic Studies ya, ada bahasa Inggris gitu. Ada juga nanti kita di semester berikutnya psikologi remaja ya, psikologi kepribadian. Jadi kalau kita mau ngajar di sekolah, kan kebanyakan sekolah itu SMP SMA itu adalah di remaja ya. Sementara kalau SD kan psikologi anak-anak. Ini nanti akan belajar. Jadi kita punya anak, kita bisa manfaatkan untuk anak kita. Kita berkarir sebagai pengajar misalkan di sekolah atau di lembaga pelatihan tertentu ya, atau bahkan kita belajar di lembaga agama ya. Contoh misalkan habis apa
tempat habis Quran ya, itu kan kita harus memahami bagaimana remaja belajar, apa yang remaja pikirkan, bagaimana motivasinya. Nah, itu kita akan belajar ya. Ada juga psikologi kepribadian gitu, ilmu komputer ya. Ada menuntut ilmu, ada juga psikoterapi Islam, konseling, abnormal. Nah, abnormal ini terkait dengan kesehatan mental ya. Kadang-kala kan kita merasa, aduh, mental kita ini ya down. Nah, apa sebetulnya mental down itu? Nah, itu kita akan memahami ya mitos dan fakta terkait kesehatan mental di psikologi abnormal. Jadi sebetulnya kita itu depresi apa stres ya? Itu kan kadang masyarakat umum itu, aduh gue depresi ya. Padahal kalau depresi itu nggak semudah itu. Nah, itu akan diluruskan mitos-mitos itu sehingga kita bisa memahami gitu. Kan kita ini kalau kita fisik aja wah demam ya, demam ini gejala mungkin gejala yang penyakit yang lebih parah. Nah, tapi kalau psikologis kan kita tidak tahu. Nah, itu kita akan belajar. Ada juga psikologi kesehatan ya, dasar untuk psikologi klinis, ada juga psikologi komunikasi ya kalau kita mau uh, mungkin berkarir ya di public sector gitu terkait dengan human research lain sebagainya. Nah, itu di komunikasi PR ya, public relation. Kalau psikologi sosial dan hubungan manusia ini adalah dasar untuk kemudian kita nanti di perusahaan ya. Misalkan kalau kita ingin mendalami terkait dengan human research development atau HRD ya, sumber daya manusia nanti itu akan belajar di sini ya. Lalu ada juga mata kuliah dasar-dasar biologis dari perilaku ya. Ada juga psikologi kognitif. Jadi bangun tidur, belajar itu kan perilaku. Bagaimana cara membentuknya? Kan perilaku itu tidak, kita kan tidak ujung-ujung saja kemudian tidak tahu apa-apa melakukan gitu ya, hilang kesadaran, tidak ya. Karena kita dilakukan atas atas kesadaran. Bangun tidur itu sadar ya, kita bangun tidur. Belajar itu kita perilaku sadar, tapi bagaimana membentuknya? Nah, jadi kan selama ini kalau membentuk perilaku apa, marah ya, marahin, ngomelin gitu. Nah, kalau psikologi nanti ada caranya. Nah, ya, bagaimana membentuk perilaku, reward, punishment ya, atau melalui kemudian reaksi pasif, agresif, asertif. Wah, itu banyak nanti akan dipelajari bagaimana membentuk perilaku. Kemudian kognitif ya, kognitif itu terkait berpikir, proses kita berpikir, anak kita ya, misalkan kalau berpikir untuk meningkatkan ya apa namanya creative thinking ya, semua itu akan kita pelajari juga insya Allah ya. Lalu ada metodologi penelitian tentu saja, ada stress and coping. Nah, ini kan penyakitnya anak zaman sekarang ya, oh stres gitu, healing ya, stres healing ya. Sebetulnya apa itu healing ya, apa itu proses coping. Nah, itu juga kita ada mata kuliahnya alhamdulillah. Ada positif psikologi ya, karena kan selalunya kalau dulu ya Mas Dharma aja mau kemana ke psikolog, kamu kok sakit jiwa ya gitu. Ternyata enggak ya, psikologi itu bukan hanya untuk orang yang memiliki masalah, tapi untuk mereka yang ingin mengembangkan kepribadian. Kan kita pun orang sehat ingin berkembang ya, ingin berkembang pemikirannya, ingin berkembang emosinya. Jadi tidak perlu menunggu sakit dulu. Tidak ada itu ya mata kuliahnya positif psikologi gitu. Kemudian ada juga ya psikologi perilaku adiktif. Nah, ini mata kuliah atau apa subjek yang saya dalami terkait dengan kecanduan tadi ya. Apakah kita konsumsi belanja kita sehat misalkan lain sebagainya. Nah, ini akan dipelajari ya, mana yang kecanduan, mana yang normal. Karena kadang-kala kita susah membedakannya, mana kebutuhan, mana keperluan. Nah, itu jangan-jangan ya belanja-belanja kita itu sudah tidak sehat. Nah, itu akan didalami ya terkait dengan perilaku adiktif itu. Karena kan sekarang bukan hanya, kalau dulu kan orang memandang bahwa kecanduan itu ya alkohol, eh, obat-obatan terlarang ya, rokok gitu. Tapi sekarang tidak, kecanduan perilaku itu yang lebih berbahaya ya. Karena ya tentu banyak aspeknya. Gitu. Ada juga proposal penelitian ya, asesmen psikologis, melakukan penilaian gitu tadi ya, untuk melihat ada model-model pendekatan untuk disabilitas ya. Karena tentu Allah juga menciptakan banyak ya dari kita yang uji dengan berbagai tantangan disabilitas gitu. Kita perlu memahaminya. Ada psikoterapi Islami dan konseling 2. Nah, ini lanjutan. Nah, bayangkan ya ada mata kuliah dinamika dan terapi keluarga. Masya Allah ya, ini mata kuliah yang menarik nih. Karena eh, ya kita semua kan lahir bukan dari batu ya, kita lahir dari seorang ibu dan ayah dan tentu saja keluarga ya. Meskipun kita belum berkeluarga, tapi kita adalah anggota keluarga. Jadi kita juga memahami ya, kan kita keluarga kita kadang-kadang apa namanya, kalau sekarang banyak tren ya, keluarga kita gitu
tidak baik-baik saja gitu ya, atau kemudian kita daddy isu ya, eh, dan kondisi lain ya, ini juga akan diperkenalkan insya Allah ya di semester-semester berikutnya. Ada terapi berpusat pada klien ya, pendekatan kognitif, mengatasi gangguan mood ya, karena sekarang kan yang paling banyak itu gangguan ini ya, gangguan mood, misalkan depresi gitu, stres, anxiety, dan kondisi lainnya itu juga akan dipelajari secara khusus ya. Kemudian psikologi emosi ya, bagaimana emosi kemudian berkembang, ada praktik klinik ya. Jadi kan ada banyak yang bertanya, nanti di IOU ini online praktek apa agak gitu ya. Praktek apa enggak nih gitu. Ada prakteknya tentu saja ya. Penempatan klinikal ini mungkin akan disusun. Lalu ada psikologi pendidikan ya, teman-teman yang insan-insan pendidik gitu, yang di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren atau lembaga yang lain, ini insya Allah akan juga diperkenalkan. Ada juga bimbingan dan konseling, nanti juga akan sama-sama dipelajari, Islamic Studies, dan juga pengantar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Ya ini penting ya, karena kan masalah kita biasanya memandang tabu ya Pak, tabu masalah hubungan suami istri ya, kesehatan reproduksi itu kita sangat tabu. Pada akhirnya tabu-tabu itu sampai buta gitu. Tabu dibalik jadi buta ya. Itu bahaya kan, saking kita merasa tabunya dan nggak mau mempelajari jadi buta gitu. Jadi kita tidak tahu apakah hubungan suami istri kita sehat ya, karena itu hak dan kewajibannya, hak seorang istri dan kewajiban suami misalkan, dan sebaliknya. Nah, atau kemudian kalau remaja kan itu kewajiban mereka untuk mendapatkan ilmu itu ya. Kadang kala kita nanti juga ngerti sendiri, dari mana ngerti sendiri ya, kita nggak pernah belajar. Nah ini yang kadang kala ini, uh, dan itu penting ya untuk kemudian kehidupan rumah tangga kita yang lebih sehat gitu. Ada juga psikologi industri dan organisasi, kalau tadi dasar manusianya, kalau yang ini pengaplikasiannya untuk yang nanti ingin mengembangkan terkait dengan pemahaman ya, bekerja di industri dan organisasi, mungkin jadi HRD gitu. Ada juga professional development atau perkembangan profesional, dan tentu saja tesis. Nah, itu adalah kurikulum yang S1 ya. Sementara kurikulum yang S2 tentu syaratnya adalah S1, durasi belajar yang 4 semester atau sekitar 2 tahun. Nah, apa yang akan dipelajari kalau kita mengambil S2 psikologi dan konseling Islam ya. Nah, ini kalau di S2 itu menarik nama gelarnya, psikologi dan konseling Islam ya. Master of Science in Psychology and Islamic Counseling ya. MSc PIC. Nah, itu akan ada metodologi penelitian. Nah, jadi kok ini meneliti ya 60 SKS ya, tentu saja akan ada aspek-aspek yang diteliti mendalam, misalkan emosi lain sebagainya, tetapi dalam konsep untuk pemahaman yang lebih mendalam. Seterusnya ada juga Islamic Psychology, sama ya, aspek-aspek tentang psikologi Islam itu kita akan pelajari. Ada psychological testing and assessment ya, kan kita tes IQ aja yang paling populer kan, tes IQ yang Mas Dharma dan rekan-rekan semua. Tapi kan tes psikologi itu bukan hanya IQ ya, ada emosi, kestabilan diri, self esteem ya, bagaimana kemudian resilient. Kita ini orang yang punya daya tahan nggak kalau ada masalah. Itu kita kadang-kadang nggak ngambil tesnya ya, nggak tahu tuh. Kita ini punya daya tahan nggak kalau ada masalah. Kan ada ya sih yang ada masalah sedikit aja wah tewas gitu ya, terkapar gitu. Nah itu bisa gitu kita memahami melalui nanti kerangka testing and assessment ya. Lalu ada juga psychological intervention atau intervensi ya, rawatan lah, treatment psikologi. Kita akan juga belajar bagaimana menyusun, memilih ya, melihat. Nah, dan tentu saja ada research proposal dan minor dissertation. Nah, ini tentu di S2 agak mendalam ya, karena basisnya adalah basis penelitian. Insya Allah, tapi dengan dosen-dosen yang kompeten, insya Allah kita sama-sama akan belajar. Nah, kan biasa ya, di IOU juga sama ya, online-online ini gimana nanti ujiannya. Ada UTS, ada UAS gitu ya, yang juga akan disistemkan. Ada modul-modul yang dipecahkan, jadi setiap modul itu diuji ya, sekitar 5 soal, 10 soal gitu, itu akan diuji. Terus ada paper ya. Kehadiran itu adalah melalui akses dan kehadiran live session ya. Oh itu ada, kalau online ini nanti kan nggak ada kehadirannya, itu ada juga perhitungannya ya, melalui akses kepada sistem dan juga melalui keaktifan ya, serta ini ya, kehadiran pada saat live session. Oke, nah ini adalah gambaran ya terkait dengan penilaian, insya Allah. Nah, kita kan bertanya-tanya ya, Mas Dharma dan teman-teman semua. Jadi ngambil psikologi itu mau apa gitu ya? Mau jadi apa gitu?
Nah, kalau di Indonesia ya, di Indonesia kita ya bergelar psikolog itu syaratnya satu adalah kita sudah menyelesaikan profesi psikologi ya. Jadi syaratnya S1 psikologi, S2 psikologi dan ngambil profesi baru psikolog ya. Tapi kalau kita misalkan saya bukan S1 psikologi nih mau ngambil S2 psikologi boleh atau tidak? Ya boleh ya, tapi kita tidak akan jadi psikolog. Kita akan jadi boleh jadi dosen psikologi atau ahli di bidang psikologi. Nah, ahli di bidang psikologi itu kan banyak ya, apa ya penilaian misalkan tadi sumber daya manusia di perusahaan itu kan tidak harus psikolog ya, tidak harus bergelar psikolog tapi ilmunya ada. Nah, ini jalur karirnya ada dua ya. Kalau S1 psikologi, S2 psikologi dan ambil profesi ke arah profesi psikolog nantinya. Kalau S1 psikologi ya, S2 psikologi tidak ambil profesi ke arah dosen. Nah, S1 psikologi akan di bidang apa ya? Terus gimana dong kalau saya masih S1? Nanti ilmunya bisa dimanfaatkan ya atau tidak? Ya tadi ya seperti saya jelaskan, kalau secara personal memang langsung bisa dimanfaatkan. Jangankan nunggu lulus Mas Dharma dan rekan-rekan semua. Habis belajar aja kadang belum habis aja kita sudah dapat refleksi ya. Kadang-kala saya dapat gitu apa di forum itu ya Allah, Pak terima kasih ya baru memahami ternyata saya itu sudah melakukan treatment yang keliru dalam pengasuhan. Nah, itu kadang kita terus bisa dimanfaatkan ya secara personal. Tapi secara profesional apa karir ya sarjana psikologi. Kalau S1 psikologi lulus itu mau jadi apaan gitu. Nah, ini secara sederhananya kita boleh bergabung di bagian manajemen, pekerja sosial ya di panti atau lembaga-lembaga layanan sosial, pekerja di tahanan atau layanan penjara ya, research and development di bidang pendidikan kita ke sekolah juga ya, periklanan ya, human research development trainer karena sekarang banyak lembaga pelatihan ya, lembaga pelatihan kursus bukan hanya kalau dulu kan kursus itu komputer gitu ya, kursus bahasa. Kalau sekarang kan public speaking ya, motivasi, perencanaan keuangan pun kan ada aspek keuangan dan aspek psikologisnya gitu untuk menahan motivasi. Nah, itu ada motivator, penulis dengan public relation itu adalah gambaran kita ya, karir mana yang kemudian kita bisa ambil. Hampir semua kementerian ya kalau di pemerintah gitu sebagai gambarannya artinya semua lini itu ada aspek psikologinya ya. Oke, kalau S2 sebagai dosen atau peneliti ya, penulis, pembicara, Islamic coach, Islamic counselor ya, Islamic psychologist. Nah, ini adalah karir-karir yang bisa didalami di S2. Nah, tentu saja gitu beberapa aspek mungkin kita perlu perhatikan ya. Nah, kalau di Indonesia misalkan konselor kita tidak boleh membuka praktek pribadi kalau belum ada profesi konselor. Nah, itu kita memang harus taat ya dengan regulasi-regulasi tertentu. Jadi, kalau kita ya aktif sebagai pemberi layanan psikologis di sekolah, kita tidak membuka praktek pribadi itu bisa. Tapi kalau kita ingin buka klinik ya, klinik pribadi misalkan layanan psikologis Ahmad Yunus itu harus ambil profesi ya. Karena itu diwajibkan undang-undang seperti itu. Jadi regulasinya berbeda-beda di setiap negara ya. Tetapi kalau kita mengaplikasikannya artinya kita memberikan layanan ya baik di sekolah, di lembaga-lembaga layanan rehabilitasi itu bisa ya. Oke. Nah, apa yang kita perlu lakukan ya? Tentu saja kalau persiapan karir ini tentu mengenali potensi diri gitu. Ya insya Allah melalui psikologi ini kita akan belajar tentang diri, tentang eksplorasi, membangun relasi ya, dan juga partnership. Nah ini yang skill-skill yang diperlukan di dunia kerja dan kemudian insya Allah akan dilengkapi sedikit demi sedikit ya. Komunikasi, membuat keputusan ya, kecerdasan emosi. Nah itu juga perlu dipahami gitu untuk kemudian kita bisa bersaing. Nah tetapi dalam Islam sendiri teman-teman semuanya penting ya bahwa kita bekerja berkarir ya itu kita penting untuk memahami ya bahwa berkarir dan bekerja itu ya ini niat ya untuk kembali diluruskan bahwa ngambil psikologi nanti mau bekerja gitu semata-mata itu jangan keliru niatnya karena kita niatnya adalah menjalankan sebagian daripada ibadah ya termasuk ibadah itu adalah melalui ibadah ghairu mahdoh ya ibadah-ibadah yang mungkin tidak
tulis caranya ya, yaitu melalui bekerja. Nah, ini insya Allah teman-teman melalui psikologi kita akan terbuka ya, baik peluang pemahaman terhadap diri maupun peluang terhadap karir gitu. Dan tadi seperti saya sampaikan, psikologi ini adalah ilmu yang sangat fleksibel ya, kita bisa manfaatkan untuk kita sendiri, untuk orang-orang tersayang, anak, istri ya, pasangan, orang tua gitu, terhadap keluarga yang lebih besar maupun terhadap umat ya dan komunitas. Artinya mau di luar rumah, mau di dalam rumah ya, mau bahkan di pasar sekalipun atau kemana sekalipun, aspek psikologi itu tidak akan pernah terlepas ya. Karena kita selama kita bernyawa, kita bertemu dengan orang yang bernyawa, ada nafsnya, ada ruhnya, ada fitrahnya, maka di sanalah psikologi akan senantiasa hadir. Itu saja mungkin Mas Dharma dan rekan-rekan semua dari saya untuk sedikit ya membuka mindsetnya untuk rekan-rekan semua. Saya serahkan ke Mas Dharma mungkin untuk sesi Q&A dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus atas materi yang telah disampaikan tadi terkait eh, apa itu IOU itu sendiri, kemudian fokus kepada psikologinya, dan juga tadi alhamdulillah sempat dibahas ya materi-materi yang akan nanti teman-teman atau kita semua pelajari baik di S1 ataupun di jenjang S2 sampai tadi jenjang karirnya itu profesi-profesi apa sih yang dapat kita jalani gitu ya setelah menempuh jenjang berkuliah di kampus IOU ini. Kemudian sekarang alhamdulillah ke sesi selanjutnya yaitu Q&A yang nanti akan dijawab oleh Pak Yunus. Mungkin sebelumnya kita apa ke teman-teman yang raise hand dulu gitu ya. Boleh open Silakan. mic-nya dan open kameranya juga boleh dipersilakan. Kemudian baru selanjutnya ke rekan-rekan yang di kolom komentar. Alhamdulillah ya Bismillah ya Q&A-nya kita mulai. Ada penanya pertama, ini Kak Waude Hamfara ya. Waude Kak Hamfara mungkin dipersilahkan untuk open mic dan langsung bertanya dan langsung dijawab aja ya Pak Yunus ya. Maksudnya khawatir nanti terlupa. Jadi boleh ya Pak Yunus ya, langsung dijawab aja ya kalau Silakan, penanya. silakan. Baik, baik. Iya, iya. Baik, dipersilahkan ke pertanyaannya Kak Hamfara. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan mau nanya nih. Tadi kan dibahas terkait kalau misalnya eh, S1-nya non-linear, terus mau lanjut S2 psikologi. Nah, tadi kan katanya hanya bisa, misalnya hanya bisa ngasih layanan saja kan itu. Kalaupun mau buka praktek boleh ngambil profesi. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya ngambil profesinya mesti saya kurang kurang tergambar ya karena saya anak ekonomi. Ngambil Baik, profesinya itu lanjut S3 bagian keprofesiannya atau gimana gitu. baik. Terima Ya kasih. itu. Oke, Makasih. Ya. oke sama-sama. Oke, saya jawab dulu. Pertama adalah bukan S1 ya dan ngambil psikologi. Boleh atau tidak boleh ya, tentu karena akan ada proses matrikulasi gitu. Proses matrikulasi ya namanya juga kita ya kadang-kala baru memahami dan tahu kebelakangan oh ternyata psikologi mungkin sesuai gitu. Matrikulasi itu adalah proses adaptasi gitu. Jadi kan kita itu kalau S2 kan sudah mendalam tadi ya terkait dengan riset gitu lain sebagainya yang lebih mendalam sifatnya. Tapi kan kita perlu basic dulu. Nah, matrikulasi ini adalah menjembatani kepada mereka yang tidak ada basic psikologi untuk kemudian lanjut di S2 psikologi. Ya, itu adalah jembatannya adalah proses matrikulasi. Sehingga kita punya gambaran gitu nanti apa yang akan didalami di S2. Kalau sama sekali gitu, oh, nanti kita ya, ini apa gitu, orang udah cerita kemana. Nah, itu matrikulasi itu tujuannya rekan-rekan. Jadi insya Allah di IOU sendiri ada proses matrikulasinya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada basic itu tidak perlu khawatir untuk kemudian kalau mau ngambil langsung S2 psikologi kalau sudah ada S1 tentunya. Nah,
Apa yang dimaksud dengan profesi? Jadi profesi itu rekan-rekan semuanya adalah proses belajar ya 1 tahun kalau saya tidak keliru, yang khusus mendalami bidang-bidang tertentu. Nah ini yang akan membedakan. Contohnya seperti ini ya rekan-rekan semua. Kalau teman-teman jadi dokter kan itu lulus aja nggak jadi dokter. Itu gelarnya adalah sarjana kedokteran. Nah, kalau sudah selesai praktiknya, baru kemudian kita jadi dokter. Nah, profesi itulah yang disebut koas. Koas itu kan, koasisten itu adalah proses profesi. Nah, psikologi juga ada itu, seperti itu. Jadi itu memang pendidikan yang lain. Nah, di Indonesia untuk menjadi profesi psikolog itu harus S1 psikologi ya. Itu persyaratan dari pemerintah ya, maksudnya kita harus akur gitu. Jadi kalau kita tidak ada S1 psikologi, langsung ambil S2 psikologi, jadi gimana? Boleh ya memanfaatkan aspek psikologi itu, misalkan di perusahaan, di lembaga pendidikan gitu ya, kita sebagai ini ya, atau di tempat layanan-layanan rehabilitasi itu boleh. Tapi kita tidak boleh membuka praktek pribadi. Nah, itu yang membedakan profesi itu. Kalau profesi kita boleh aja buka layanan di rumah sendiri, orang datang konsultasi, tidak. Kalau ini kita harus di bawah institusi. Nah, itu yang membedakannya ya antara profesi. Nah, dengan yang non profesi psikologi. Nah, tapi kalau ilmunya di profesi apa bedanya? Tentu kalau di profesi akan lebih mendalam karena kita akan subspesialis klinis ya, ada subspesialis yang lebih mendalam gitu detail-detail. Ya sama kayak kita dokter spesialis kan, ada mata, ada khusus kulit. Nah, itu yang membedakannya. Itu maksudnya ya. Jadi ada pendidikan tertentu. Nah, jadi teman-teman kalau yang tidak ada profesi itu akan bergabung di institusi mana-mana ya, misalkan di sekolah, di penjara atau di tempat-tempat yang lain yang membuka layanan psikologi tapi tidak membuka praktek secara pribadi. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan proses profesi psikologi. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan profesi ya tentu harus mendapatkan atau menjalani dulu ya, menjalani pendidikan profesi di kampus-kampus yang menawarkan profesi. Nah, kenapa IOU sekarang belum menawarkan ya profesi psikologi? Karena IOU kan sifatnya global, teman-teman ya. Jadi kalau global itu dia menyediakan yang paling umum gitu, yang paling umum. Karena kalau teman-teman mau ngambil profesi itu harus ikut kepada negara tempat teman-teman bekerja. Misalkan kalau saya sendiri profesi saya di Malaysia saya sudah profesi konselor ya, tapi di Indonesia saya tidak boleh berpraktik mandiri karena ada aturannya juga di Indonesia. Nah, seperti itu gitu. Itu regulasi pemerintah yang memang perlu dipahami di setiap negara. Seperti itu gambarannya. Tapi kalau ilmu berpraktik dan karir, insya Allah ya peluangnya masih sangat terbuka untuk kemudian kita gabung di institusi yang mungkin menyediakan layanan psikologi. Seperti itu eh, Mbak KOD ya yang tadi yang bertanya ya. Baik, alhamdulillah terjawab ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ada Kak Ais, dipersilakan untuk open mic dan langsung bertanya kepada Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mau tanya, nama saya Nurmanika dari Bogor. Sebelumnya saya ini ibu rumah tangga dan mengelola tahfiz anak usia dini dan Masya Allah. remaja. 2 kali saya wisuda, tetapi diploma yaitu PGTK ya dan PG TAUD. Baik. Jadi TK Al-Quran, TK tahfiz usia dini. Sebelumnya saya itu ingin sekali ya lanjut S1 karena memang keluarga saya basic juga sudah S1 S2, tapi ya itulah yang saya tanya yang jadi perang batinnya itu karena saya sudah sedikit banyaknya mendalami Al-Qur'an dan ini kayaknya cocok gitu ya. IOU itu psikologi Islam. Jadi itu yang utama ya pendekatan atau istilahnya dakwah gitu ya ke umat bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, yang jadi pertanyaan saya ketika saya mau masuk ke sini, maksudnya agak ragu gitu ya tanda kutipnya, pernah ada teman tapi saya tidak tahu ya apakah
di sini atau mungkin apa namanya online yang lain, gitu, universitas online yang lain, katanya kalau mengikuti online itu eh, bukan karena masalah jaringan aja, agak susah begitu dia mau selesainya gitu, atau sampai ada yang putus di tengah jalan gitu ya. Akhirnya saya mau Paham. daftar maju mundur gitu Pak. Maju mundur, Sedangkan maju mundur. ya, sedangkan satu sisi apa namanya dengan ilmu inilah saya bisa mengenali diri saya dan mungkin murid-murid saya karena terbatasnya apa namanya pengetahuan saya. Mungkin bisa dibantu penjelasannya. Mudah-mudahan Baik dari ya. sini saya makin beristiqomah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisy ya. Nampaknya sudah memiliki putri juga ya. Putri Iya, atau sudah putra? 4. Ya, Masya Allah ya. Nah itu kan jadi tantangannya ibu rumah tangga. Kita juga mengelola tahfiz gitu. Apa namanya? Dan harus belajar ya. Karena tuntutan belajar kan tidak putus meskipun kita sudah ada anak, tidak menggugurkan kewajiban kita. Udah bang, udah ada anak, anak aja yang pinter kita enggak yang enggak ya. Karena kita pun ada tuntutan gitu minal mahdi ilal lahdi tadi. Nah itu adalah tantangan yang paling umum ya dihadapi online ini kan jinak-jinak merpati ya seperti jinak tapi ada tantangannya. Iya, saya akan jawab dan saya benarkan iya, betul ada tantangannya. Tapi offline juga bukan tidak ada tantangannya, sama juga ya. Eh, Jarak, apalagi kalau misalkan jarak itu dari contoh dari Bogor mau ke Jakarta itu berapa waktu yang consuming ya? 2 jam, 1 jam, 2 jam di perjalanan. 2 jam atau 1 jam di perjalanan itu yang kita bisa manfaatkan modul online. Jadi jalannya aja udah bisa dimanfaatkan. Nah, jadi yang saya hadapi ya dan saya lihat adalah eh, kalau misalkan sendiri rasa berat ya nanti gimana ya nanti berkonsultasi untuk saya lupa juga menjelaskan bahwa di IOU nanti ada 2 pilihan kalau saya tidak keliru full time dengan part time. Nah, apa bedanya full time dengan part time itu? Kalau full time itu anggapannya bahwa kita memang mau fokus kuliah, jadi mata kuliahnya agak banyak, Jadi nanti agak banyak mata kuliahnya sebagaimana seolah kita ngampus aja full gitu. Nah, tapi kalau kita aduh, saya terlalu berat kemarin ya di semester kemarin gitu ya. Karena dia ibu rumah tangga, dia bekerja juga dan waktu itu kalau tidak keliru di Belanda tinggalnya gitu. Jadi kan waktunya agak jauh ya ya dengan Indonesia gitu. Jadi gimana menyesuaikan waktunya? Pilihannya adalah part time. Nah, jadi kalau part time itu eh, nanti ada mata kuliah yang dibagi-bagi ya. Jadi satu semester itu enggak yang sampai membeludak berapa ratus kredit gitu ya. Nanti dibagi-bagi. Misalkan kita layaknya 4 mata kuliah. Misalkan dari 6 kita ambil 4 atau ambil 3. Nanti ada ketentuannya tentunya saja. Nah itu yang bisa dijadikan eh, percobaan dulu. Contoh, oh saya coba dulu deh. Misalkan part time dengan sekian mata kuliah. Nah, nanti kalau kita rasa bisa beradaptasi, tambah mata kuliahnya. Sampai kemudian kita di satu semester mungkin kita sudah ngambil full time. Nah, itu sangat terbuka. Karena fleksibilitas itu bukan hanya dari segi waktu, kita juga bisa mengatur ya mata kuliah itu dengan pilihan-pilihan tertentu. Tentu saja nanti bisa berdiskusi dengan bagian akademik ya. Untuk hal itu boleh ditanyakan lagi prosedurnya. Insya Allah mungkin tim marketing dan tim akademik akan membantu dengan baik untuk kemudian memahami prosedur itu. Jadi insya Allah keraguannya ya karena kan ingat ya ya apalagi kalau mau ibadah itu belajar kan ibadah ya kadang kala itu bisikannya ya nanti susah apa enggak gitu sampai kemudian pada akhirnya kita tidak mengambil. Nah itu yang kemudian saya rasa perlu kita pertimbangkan. Insya Allah nanti itu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Selain daripada itu rekan-rekan sendiri ya nanti terkait dengan tugas lain sebagainya. Kami ya dosen-dosen psikologi berusaha untuk sekarang ya tengah mencari memformulasikan untuk kemudian tugas itu semakin apa namanya semakin memudahkan lah untuk kita semua ya karena kita bukan hanya ada tugas atau enggak gitu tapi kualitasnya itu nanti insya Allah lah itu juga akan menjadi bahan pertimbangan ya itu menjadi perhatian kami juga karena tentu saja online ini kan kita memang bertatap muka dengan sangat terbatas ya. Jadi memang
proses untuk terkoneksi tadi ya dengan dosen-dosen ya, dengan apa namanya, dengan prodi gitu, itu perlu ditingkatkan. Itu misalkan aspek-aspek yang bisa dimanfaatkan. Tapi pilihan-pilihan tadi yang paling utama adalah kalau terkait dengan kesibukan, mengatur waktu, ketakutan mungkin habis tidak habis, nah itu mungkin boleh dicoba mode-mode tertentu ya, yang mode agak terbuka, misalkan yang tadi part time, kemudian nanti bisa dipertimbangkan sedikit demi sedikit berangsur, kalau sudah bisa beradaptasi mungkin ke full time gitu. Seperti itu, eh, Terima kasih. Baik, semoga terjawab dari pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Widi. Dipersilakan untuk open mic dan dipersilakan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar, Terdengar, Alhamdulillah. alhamdulillah jelas. Iya. Ini nama saya Rian. Ini sebenarnya dengan nama akun yang lain. Saya mau bertanya. Ini masih mengenai hal yang sifatnya tadi profesi ya. Ada hal yang masih saya belum sedikit paham. Oke. Jadi saya sendiri sebenarnya tertarik untuk mengambil psikologi ini karena memang sangat apa ya, hal yang sifatnya sangat mendasar. Lalu saya sendiri sebenarnya adalah mantan pasien rukiah ya, yang kebetulan setelah alhamdulillah saya sudah sembuh, alhamdulillah saya tergerak akhirnya membentuk sebuah yayasan dengan perukiah saya, membentuk satu yayasan untuk menyadarkan betapa gangguan setan itu benar-benar ada, dan saya rasa eh, keterkaitan antara gangguan setan dengan psikologi itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Nah, yayasan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun setengah. Kebetulan juga memang saya sendiri suka menerima konsultasi yang dimana saya sendiri sebenarnya masih kekurangan ilmu gitu ya. Masih kekurangan ilmu, tapi giroh itu, semangat besar itu ada untuk menyadarkan manusia bahwa gangguan setan dan keterhubungan dengan psikologi itu sangat besar. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah begini, masih mengenai profesi. Eh, Tujuan saya untuk kuliah itu adalah untuk mendalami ilmu, ke satu itu, kedua bagaimana apakah ketika saya nanti lulus S1 dari IOU lalu saya bisa mengambil profesi di suatu instansi atau apa, itu bagaimana apa namanya, prosesnya seperti apa, kurang lebih Oke, seperti itu ya. baik. Terima kasih Terima sebelumnya. kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab terus ya, Mas Ya, Dharma. mangga Oke. mangga Ya, silakan. silakan, Pak. Oke. Terima kasih Mas Rian, Ya, pertanyaannya ya. Ini akunnya ini ya, apa namanya, ya, meminjam gitu. Oke. Nah, betul ya, karena begini, eh, kadangkala kan sangat tipis ya antara mental yang sehat, mental yang sakit, dengan mental yang memang rusak. Gitu. Jadi kadang tipis-tipis gitu. ya, Eh, Nah, dan tentu saja aspek-aspek ya, aspek-aspek kesehatan mental itu ada aspek yang kemudian kita pahami sebagai aspek psikologis. Sakitnya itu sakit psikologis gitu. ya, Yang kedua adalah aspeknya adalah spiritual. Dan alhamdulillah di IOU itu akan kita belajar ya, akan belajar terkait dengan eh, gangguan jin gitu. Apa cirinya gangguan jin? Kan kita kadang-kala gini ya, kita kadang-kala memahami ya bahwa oh ini semua aspek psikologis gitu. Padahal kita tidak boleh menutup mata bahwa Rasul sudah membicarakan ya tentang sihir semua itu gitu yang mengganggu kesehatan jiwa. Dan alhamdulillahnya di AYO itu diperkenalkan terkait dengan itu ya. Bahkan buku yang kita gunakan sendiri itu membahas tentang bagaimana terkait dengan sihir ya, terkait dengan ain yang memang tidak dibahas di prodi-prodi psikologi lain, itu tidak dibahas ya. Aspek seperti itu diketepikan karena dianggap tidak ilmiah. Karena kan kita bukan hanya ilmiah tidak ilmiah, ada kalanya kita ada ilmu yang tidak terjangkau pikiran ya. Oleh karena itulah wahyu hadis gitu datang ya, untuk kemudian memberikan gambaran terkait itu. Saya pikir apakah selaras ya terkait dengan itu atau tidak, saya pikir iya. Dan sangat sangat saya pun sangat yakin gitu. Karena salah satu terapi yang kemudian nanti dipelajari gitu, insya Allah dari waktu ke waktu itu adalah terkait dengan ruqyah syariah itu. Jadi kan ruqyah syariah itu, nah ini kan ruqyah itu juga kadang-kala ya, Mas Rian tahu sendirilah, ada kemudian yang aneh-aneh ruqyah yang tidak betul. disyariatkan ya. Jadi syariah dengan syirkiyah itu kan beda-beda ya.
beda, sangat beda gitu. Tetapi ya itulah dukun putih kita menyebutnya ya, Betul, betul. syirkiah tapi Kedok. berbungkus syariah gitu. Nah itu nanti juga kita perlu memahami aspek itu, pengobatan jiwa lain sebagainya, termasuk nanti di psikologi abnormal itu, Mas Rian, nanti Mas Rian akan belajar ya di psikologi abnormal itu. Kalau nanti ciri-cirinya seperti ini, riwayat seperti ini muncul, misalkan seseorang itu berhalusinasi, itu kemungkinan adalah psikologis. Tapi misalkan dia tidak ada riwayat seperti ini, simptom-simptom atau gejalanya nggak ada, tapi munculnya halusinasi, itu kita bisa membedakan tuh. Wah, ini berarti kemungkinan bukan psikologis tuh. Nah, tapi kan kita harus tahu dulu karakteristiknya untuk bisa meyakinkan apakah itu psikologis atau bukan non psikologis ya, atau uh, kondisi yang lain gitu, non psikologis ya. Nah, itu kita harus tahu dong ciri-cirinya, baru kita bisa membedakan. Oh, kalau syaratnya terpenuhi secara psikologis, maka possibility sakitnya adalah psikologis. Nah, itu akan dibelajar juga di psikologi abnormal gitu. Di beberapa mata kuliah ya, itu akan belajar sedikit-sedikit perlahan-perlahan kan gangguan kepribadian ya, skizofrenia ya. Simpelnya mungkin ya, kalau kita sederhananya gangguan jiwa. Nah, skizofrenia itu kan luas spektrumnya ya. Nah, itu nanti kita akan belajar. Nah, itu insya Allah akan sangat membantu proses ya, atau pelayanan terhadap ummah yang sekarang sedang dijalani. Itu akan sangat membantu. Nah, jadi nanti Mas Rian kalau lulus S1 psikologi apa ya, tentu akan bisa ya, akan insya Allah itu sudah akan bisa memahami gitu gejala-gejala, simptom-simptom, karakter tertentu yang kemudian oh ini memang ada potensi gangguan jiwa ya, berdasarkan riwayat psikologi, penilaian psikologi. Nah, cuma apa bedanya kalau psikolog dengan tidak psikolog dalam prakteknya, Mas Rian tidak boleh nanti mengeluarkan diagnosa secara terbuka gitu. Nah, karena itu diagnosa itu harus di bawah psikolog klinis. Nah, itu yang membedakannya. Kan kita baru jadi dokter, quote unquote lah, mungkin kita jadi ada pemahamannya secara umum. Nah, itu kita akan dapat pemahamannya. Tetapi untuk mengeluarkan diagnosa sampai kemudian merekomendasikan obat tertentu, itu tentu bukan kita, itu nanti setelah psikolog. Nah, misalkan oh ini perlu nih ketemu psikiater ya. Nah, itu nanti psikolog tuh yang akan menentukan melalui surat yang dia keluarkan itu. Itu tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya karena lebih besar, tentu ada proses pendidikan yang lebih lanjut. Tetapi kalau ilmu psikologinya nanti bisa dimanfaatkan, saya pikir sangat ya. Nanti ketika nanti mungkin Mas Rian ketemu dengan pasien atau mungkin klien nih ya, nanti kita akan bisa sedikit demi sedikit mawas ya untuk kemudian memahami. Nah, dan kemudian kita contoh ya, kalau kita menyarankan seperti ini, oh ini kita tahu nih ternyata bukan sakit karena gangguan mistis ya, tapi gangguan psikologis. Nah, kan kita bisa menyarankan, ibu nanti bagaimana pola perilakunya seperti ini di rumah. Nah, itu bisa kita bantu untuk susun pola perilaku. Nah, sekarang kan kalau perukiah itu yang tidak memiliki dasar psikologis kan habis dirukiah saja, betul tidak? Habis dirukiah, oke sudah gitu. Tapi kalau kita memiliki aspek psikologis, mungkin kita bisa sarankan relaksasi apa yang bisa dilakukan di rumah ya, proses perilaku seperti apa yang perlu dilakukan dan jangan perlu dihindari untuk menghindari mereka ke trigger ya, muncul kembali atau relapse, jatuh ke dalam penyakit psikologis atau ininya ya, penyakit gangguan Sihir. Sihir yang lainnya sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi akan sangat membantu, saya pikir seperti itu. Meskipun ya kita kalau mau jadi psikolog mengeluarkan diagnosa, merekomendasikan pergi ke rumah sakit, itu harus psikolog. Tapi kalau kita ilmunya nanti akan sangat banyak bermanfaat. Karena nanti penyusunan perilaku, ada analisis emosi ya, kemudian riwayat psikologis kan kadang-kala kita untuk mendalami apakah hal itu mengakibatkan, contoh aja trauma ya, apakah hal itu mengakibatkan trauma yang mengakibatkan dia memiliki psikologis. Nah, itu kita bisa memahami simptomnya, akan sangat membantu insya Allah. Seperti itu mungkin gambarannya ya, semoga Mas Rian mendapatkan gambaran terkait dengan hal itu. Paling mungkin kalau saya boleh sedikit minta penjelasan sedikit lebih lagi, apakah misalkan saya
untuk bisa mendapatkan profesi itu, berarti langkah apa kira-kira yang bisa ditempuh? Apakah memungkinkan dengan lulusan dari IOU untuk bisa mendapatkan profesi itu gitu? Oke, apakah mungkin dari S1 IOU mungkin ya dengan syarat S1 psikologi, IOU kan disetarakannya dengan S1 psikologi, langsung nanti Baik. ambil profesi psikologi. Nah, setelahnya. Tapi kalau profesi memang mau tidak mau S1-nya harus psikologi. Itu Oke, baik, syaratnya ya baik, kalau baik. profesi. Baik. Nah, jadi kalau Mas Rian sekarang memang targetnya ke depannya adalah menjadi psikolog, ya, gelarnya aja kan udah beda ya. Kalau ini kan Ya. ahli di bidang psikologi atau saintis psikologi kan kalau kalau non psikolog. Tapi kalau sudah mendapatkan profesi gelarnya psikolog. Nah, berarti targetnya sekarang yang harus diambil sebagai saran yaitu selesaikan S1 psikologinya, kemudian nanti lihat profesinya. Karena profesi itu macam-macam Mas Rian ya. Ya. Ada profesi klinis. Kalau klinis ya itu terkait dengan gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa, ada klinis, ada pendidikan, ada kemudian profesi PIO, Ya. psikologi industri organisasi. Nah, itu ada profesi-profesinya tertentu. Ada ahli psikometri yang nyusun aja. Itu juga ada Ya. profesinya. Nah, itu ya kalau S2, kalau di kedokteran lebih mudahnya mungkin kita yang lebih dapat gambaran. Kalau kedokteran kan ada spesialis mata apa semuanya. Itu harus Baik, setelah S1 selesai. Nah, seperti itu baik, baik. gambarannya. Oke, terima kasih Baik, penjelasannya. semoga Ya. untuk Mas Rian dan rekan-rekan yang lain juga semakin mendapatkan gambarannya. Oke, silakan Ya. Mas dan Mas, saya kembalikan. Eh, Insya Allah terjawab ya Pak Aryan ya, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian apakah ada yang raise hand lagi persilakan, atau kita bisa beralih ke yang chat ya Pak Yunus ya. Boleh sambil kita menunggu mungkin kita beralih dulu ke chat. Baik. Ini ada Kak Hampara lagi. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya, untuk IOU untuk wisudanya online atau tidak? Mungkin saya izin menjawab ya. Sejauh ini Silakan Mas memang Rama. untuk IOU itu sendiri wisudanya masih online, tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang animonya besar dan lain sebagainya, memungkinkan juga gitu ya apabila memang nanti dilakukan secara offline. Tapi sejauh ini memang untuk kuliahnya itu dilakukan secara online. Wisudanya maaf. Kemudian selanjutnya untuk tadi ya, sedikit memperjelas tadi untuk sejauh ini di IOU belum ada program profesi ya Pak Yunus ya. Betul. Sejauh Allah ini semoga belum. kita doakan ke depannya ya. Mudah-mudahan nanti ada, jadi terfasilitasi. Dan juga di kolom komentar ini ada yang bertanya, tadi kan kalau untuk profesi itu S1-nya harus wajib gitu ya psikologi. Kemudian apabila sudah S1 psikologi, kemudian belum profesi tapi udah lanjut ke S2 psikologi, apakah memungkinkan gitu ya profesinya itu diambil setelah S2 atau memang harus S1 terlebih dahulu kemudian baru profesi kemudian S2, bagaimana Pak? Oh, bergerak mundur ya, jadi Iya reverse gitu. ya. Oh, udah terlanjur ambil S2 nih, Iya, ya, seandainya. daripada tidak habis, habiskan dulu. Itu berarti boleh bergerak mundur, sepemahaman saya ya. Saya juga tadi melihat sepertinya ada Ibu Indah ya, salah satu dosen kita membantu menjawab. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Indah. Mungkin silahkan nanti open mic juga kalau sekiranya berkenan. Nah, jadi sepemahaman saya kalau sekarang misalkan mau S2 dulu deh gitu untuk meyakinkan ya S2 dulu. Nanti tetap harus ambil S1 dan kemudian ambil profesi. Jadi boleh bergerak mundur gitu. Sepemahaman saya seperti itu. Baik, yang penting terpenting adalah S1-nya psikologi gitu ya Pak Yunus ya. Ya, Baik, S1-nya bidang psikologi. Terus kan psikologi. kalau saya terlanjur nih S1-nya itu bukan psikologi Ya, gitu. ya. Saya masih tetap bisa memanfaatkan enggak gitu ya terkait Hmm. dengan karir. Justru ya meskipun kita tidak bisa jadi psikolog, saya langsung tegas ya, kalau kita belum ada rencana untuk kembali ngambil psikologi, udah ngambil misalkan Mbak Nurul nih S1 saya komunikasi gitu ya, terus S2 psikologi, bisa nggak nanti ya kita ambil S2 psikologi? Tentu bisa, tapi nggak jadi psikolog kan, cuma kita bisa memanfaatkan ilmu itu, contoh dengan lebih baik ya, kan komunikasi dengan psikologi itu nanti misalkan public relation yang lebih baik atau misalkan hal-hal kondisi yang lain terkait dengan
pemanfaatan ya ilmu psikologi itu di dalam komunikasi. Karena di komunikasi sendiri ada mata kuliah psikologi komunikasi kan, bagaimana memahami, misalkan kalau kita bekerja di bidang media kan kita bisa membuat apa namanya, membuat satu bahan media yang kemudian lebih bisa diterima secara psikologis kan. Sekarang kita kadangkala ya tidak tidak diterima secara psikologis, kadang-kala berita itu clickbait atau apa lain sebagainya. Nah, itu kan secara psikologis mungkin tidak sehat. Nah, atau bagaimana kemudian kita memberikan informasi yang lebih selaras dengan konsep kejiwaan, itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi bisa insya Allah. Baik, kita lanjut di kolom chat dari Kak Hayu. Bismillah, izin bertanya, apakah semua program kuliahnya benar-benar ditempuh secara online? Eh, Alhamdulillah tertarik ya Kak Hayu ini. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat juga ingin mendaftar. Kemudian insya Allah akan dalam waktu dekat akan pindah dan tinggal di luar negeri. Khawatir nanti ada program yang diharuskan offline atau diharuskan bolak-balik ke Indonesia. Izin bertanya, izin menjawab Pak Yunus. Jadi kalau Silakan untuk Mas. IOU itu sendiri kan basicnya memang online begitu ya Pak Yunus ya. Kemudian nanti mulai dari modul, kuis dan lain sebagainya itu melalui website yang pada saat pendaftaran kemudian sampai nantinya lulus gitu ya menggunakan website yang sama dengan akun yang sama. Kemudian ada seperti yang tadi Pak Yunus singgung, ada yang namanya live session, itu memang pertemuan gitu ya, pertemuan. Namun untuk pertemuannya itu sendiri perlu kami garis bawahi, pertemuannya itu dilakukan secara online. Jadi mungkin Online juga. semacam ini ya Pak Yunus ya, maksudnya Betul, Zoom. semacam seperti ini, persis Ya, seperti ini. persis seperti ini, materi, nanti ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Yang perlu salah satu poin yang perlu dicatat, mungkin ada sesi offline gitu ya, yaitu pada saat ujian, baik UTS maupun UAS. Namun untuk offline tersebut jelas kami memberikan fasilitas yang cukup memudahkan gitu ya untuk ujian UTS ataupun UAS tersebut. Berada di lokasi atau titik-titik yang cukup tersebar, baik yang di Indonesia maupun Kak Hayu ini ya ingin mau ke luar negeri, insya Allah juga memang kita memfasilitasi teman-teman yang di luar negeri, seperti contoh yang ada mahasiswa kita yang di Jepang dan sebagainya, itu memang ada titik-titik untuk exam center yang nanti dapat diakses gitu ya. Seperti contoh mungkin kalau domisili saya ini ada di Depok ya Pak Yunus, itu kurang lebih ada sekitar hampir puluhan gitu ya, 20 sampai 30 titik yang nanti bisa dicari gitu ya, dan lokasi terdekat. Mungkin Kak Hayu ini juga tidak perlu khawatir, ataupun kakak-kakak semua, rekan-rekan semua, teman-teman semua yang ingin mau mendaftar di IOU, belajarnya online, kemudian ujiannya offline, namun dengan catatan ini lokasinya sangat tersebar gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir lokasinya di Aceh gitu, harus ke Jakarta, itu tidak ya, tidak demikian. Namun ada lokasi-lokasi yang dekat dengan domisili kakak-kakak atau mahasiswa-mahasiswa semua, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sekalipun. Demikian ya Pak Yunus, kurang lebih seperti itu ya Pak Yunus Betul. ya. Ya, insya Allah. Jadi memang secara sederhana semua perkuliahan adalah online ya. Semua perkuliahan adalah online gitu. Hanya pada saat ujian saja yang datang ke exam center ya, Mas Dharma ya. Ya betul. Itu yang kedua. Tetapi kalau memang exam center itu apa sih? Jadi lembaga yang memang kita sudah bekerja sama untuk mengadakan ujian di tempat mereka gitu. Dan itu tersebar banyak ya, termasuk ada pertanyaan tadi kalau di Indonesia Timur gimana saya ujiannya, itu akan ada tempat-tempat tertentu. Kalau ternyata tidak ada, IOU akan punya alternatif cara, biasanya nanti akan disetting laptop antum semua ya, mungkin dengan beberapa kondisi dan persyaratan untuk kemudian bisa mengadakan itu. Karena kan beberapa kemarin ya mahasiswa yang di semester kemarin juga saya ingat di Belanda gitu, ada yang di Perancis, itu memang mereka ujian dan mungkin saya tidak tahu ya exam centernya di mana itu di negara tersebut gitu. Tetapi mereka bisa juga melaksanakannya. Artinya jangan ada kekhawatiran kalau nanti saya berpindah ya, misalkan kalau sekarang kan biasa ya kita nomaden person ya, tiba-tiba bulan depan tuh udah pindah kerjaan atau pindah kondisi lain sebagainya. Don't worry, insya Allah gitu, just
hanya perlu berkomunikasi aja untuk kemudian mengupdate mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya gitu. Seperti itu ya. Baik, demikian. Kemudian kita lanjut di kolom chat lagi ya Pak Yunus ya, izin ya Pak Yunus. Mhm. Ini ada dari Kak Nuril. Bismillah, izin bertanya, jika misal saat ini mengambil S1 IOU Psikologi dan berjalan 2 semester, kemudian mengambil S2 Psikologi dengan menggunakan ijazah S1 yang tidak linier, apakah boleh dengan kami garis bawahi maksudnya S1 dan S2 berjalan bersamaan. Sepengetahuan Ana, kalau untuk S1 dan S2-nya ini sama-sama di IOU ini saat ini memang belum bisa, atau double degree itu belum bisa. Namun kalau seandainya S1, S2-nya di IOU ataupun S1-nya di IOU dan mengambil program di kampus yang berbeda, itu insya Allah masih bisa-bisa saja. Namun kalau memang eh, berjalan bersamaan, sepemahaman Ana belum bisa. Betul Oke. begitu Pak Yunus ya? Sepemahaman saya juga seperti itu. Maksudnya kan maksud yang saya pahami adalah mungkin ya tujuannya adalah supaya habis lebih cepat ya. Lebih cepat. S2-nya habis gitu. S1-nya Iya, juga. S1-nya juga nanti habis gitu. Jadi perhitungannya kan 2 semester, S1-nya tinggal 3 tahun. Jadi sambil jalan S1 3 tahun itu udah sekali dapat S2. Nah itu sepemahaman saya belum bisa, tapi saya coba yang itu saya ambil take note lah. Mungkin nanti kalau ada informasi terbaru atau yang lebih ini mungkin kita akan sampaikan ya melalui informasi tertentu. Baik, kemudian jadi ya tadi seperti yang dijelaskan Kak Adila, untuk exam centernya itu tersebar luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Jadi nanti bisa coba kontak ke admin, baik Ikhwan maupun Ahwat, eh, tanyakan exam center dan sebagainya. Nanti kami akan mengirimkan link dan bisa Listnya ya. dicek, ya bisa dicek untuk lokasinya di mana dan lain sebagainya, yang berdekatan dengan Mm-mm. lokasi domisilinya. Jadi tidak perlu khawatir ketika nanti pindah lokasi, baik di Indonesia provinsi dan lain sebagainya maupun pindah ke luar negeri sekalipun, insya Allah untuk proses belajar di IOU-nya itu masih tetap dapat berjalan gitu ya Pak Yunus ya. Jadi tidak perlu khawatir Mm. putus kuliah dan lain sebagainya, karena memang basicnya itu IOU itu sendiri online, aksesnya mudah dan lain sebagainya. Jadi kita sangat memfasilitasi hal-hal yang berkaitannya dengan akses tersebut. Demikian. Mm. Oke. Oh, ini Eh, menarik juga nih ada ya, komen Mas Dharma dari Mbak ya, Mutia yang juga sudah jadi mahasiswa ya. baik-baik. Bisa dilakukan di masjid atau komunitas Islam. Saya di Swiss, oh beliau di Swiss, Masya Allah ya. Ujiannya di masjid dekat rumah, minta izin masjidnya untuk jadi tempat ujian karena pengurusnya juga ada tempat pengajian ya. Masjid punya komunitas Turki. Saya sudah semester 2 dan sekarang sudah semester 2 sekarang dan alhamdulillah lancar. Insya Allah ya. Terima kasih penjelasannya ini langsung testimoni dari mahasiswa ya. Jadi Boleh. apa namanya real story itu. Ya, Oke, jadi baik. insya Allah dimudahkan ya Pak Yunus ya, mulai dari kuliahnya, Baik, betul betul. mulai dari kuliahnya, penugasan dan lain sebagainya, insya Allah sangat difasilitasi. Pun juga nanti kita ada semacam grup WhatsApp dan lain sebagainya untuk mahasiswa. Komunikasi dengan para dosen juga insya Allah sangat mudah. Seperti tadi Pak Yunus memberikan kontaknya dan sebagainya, untuk komunikasi dan sebagainya sangat mudah. Dan juga Betul. termasuk ujian dan lain sebagainya itu juga insya Allah kami mudahkan. Jadi tadi ada yang khawatir apa namanya, apabila online dan lain sebagainya terkendala dan lain sebagainya, ataupun kredibilitasnya gitu ya, tidak kurang gitu Mm-mm. dengan yang offline, itu tidak perlu khawatir ya Pak Yunus ya. Maksudnya karena memang Betul. pertama IOU ini kan memang sudah internasional, sudah akreditasi, dan juga tadi seperti yang Pak Yunus share di awal tadi, kita sudah eh, terakreditasi di Indonesia juga, sudah dapat dicek oleh teman-teman semua gitu. Demikian ya Pak Yunus ya, insya Allah ya. Ya, sama Insya Allah begitu. Terus, oh ya, ada juga nih dari Mas Salman ya, komunikasi dengan dosen bagaimana kalau ada pertanyaan. Dosen nanti bisa berkomunikasi dengan beberapa cara ya.
Yang pertama kita bisa memanfaatkan kontak langsung, jadi karena dosen kadang-kala memberikan kontak WhatsApp, Telegram, atau media lain yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah di dalam kalau terkait dengan spesifik mata kuliah, contoh saya mau bertanya terkait dengan materi di mata kuliah tertentu. Nanti di LMS ya, Learning Management System, secara sederhananya website pembelajaran kita. Nah, itu akan ada forum tanya jawab dosen, forum diskusi mahasiswa, dan itu bisa dimanfaatkan. Dan itu terbuka 24 jam ya. Tiba-tiba kadang mungkin habis baca, kan kita beda-beda nih jam belajarnya. Tiba-tiba habis baca, aduh ini apa, nggak ngerti, mau simpan pertanyaan. Nah, langsung aja di forum tanya jawab dosen itu dimasukkan. Baru setelah itu nanti dosen akan merespon. Nah, itu seperti itu komunikasinya. Contoh misalkan terkait materi. Tapi kalau agak personal mungkin ya, biasanya bersifat pribadi, nah, itu bisa menggunakan komunikasi yang lebih ini ya, yang lebih private, misalkan melalui pesan di kontak-kontak yang disediakan oleh dosen masing-masing. Insya Allah sangat bisa. Sejauh ini forum tanya jawab dengan mahasiswa saya juga cukup ramai ya. Waktu semester kemarin sekitar 123 atau 124 topik itu dibicarakan sepanjang semester, dan satu topik itu 100 lebih ya komentar gitu, misalkan terkait dengan bagaimana parenting. Wah, itu menarik sekali. Itu sangat sangat hidup insya Allah gitu. Ya, baik Pak Yunus, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman yang raise hand kali ya. Pertanyaan terakhir raise hand, kemudian selanjutnya closing statement dari Pak Yunus, dan nanti jangan live dulu karena nanti insya Allah akan ada informasi yang akan saya berikan di akhir. Kita ke pertanyaan terakhir, mungkin boleh ya Pak Yunus ya, pertanyaan terakhir. Di raise hand boleh mungkin? Di sini Kak Widi yang tadi ya. Kak Widi Mas ada Rian yang... itu sudah seperti Oh, Mas Rian sudah ya. Mungkin ya di kolom chat saja ya. Nah, Di kolom chat sebentar. di Tadi kolom chat ada dua terakhir kayaknya. Kak Salman tadi sudah. Terkait dengan bahasa Oh ya, tentang dan bahasa Pak. apa tadi ya? Ini Kak Nurul, apakah S2 bahasa dosennya menggunakan bahasa Inggris juga? Bagaimana Pak Yunus? Oke, apakah dosen-dosen menggunakan bahasa Inggris? Itu adalah tergantung kepada teman-teman register di kampus apa ya. Karena kan IOU itu ada dua ya, ada IOU Global. Nah, kalau teman-teman IOU Global berarti teman-teman akan daftar di kampus IOU berbahasa Inggris. Kalau teman-teman daftarnya di website bahasa.iou.edu.gm, ada bahasanya di depan, berarti teman-teman mendaftar sebagai mahasiswa IOU dengan pengantar bahasa Indonesia. Nah, tapi ya beberapa video itu berbahasa Inggris ya bahannya. Lalu gimana? Tenang saja, karena sudah ada subtitle, sudah ada transkripnya. Jadi teman-teman tinggal baca aja tuh, memang udah gitu ya. Meskipun mereka video sumbernya ada yang berbahasa Inggris, video-video mata kuliah itu karena direkam oleh dosen-dosen di kampus global, tapi sudah ada subtitle dan transkripnya. Ya, bukan hanya subtitle di video ya, transkripnya itu ada wordnya memang satu terkait dengan ucapan aja, tetapi sudah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau ujiannya semua, tugasnya apa semua itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Kalau daftarnya di kampus bahasa ya, seperti itu. Baik yang S1 ataupun S2. Asal regisnya di bahasa.iou.edu.gm. Baik, terima kasih Pak Yunus. Iya, betul. Jadi kita ada dua kampus gitu ya, kampus bahasa dan kampus English gitu. Jadi kalau untuk yang kampus bahasa memang mayoritasnya menggunakan bahasa dan dosennya juga seperti Pak Yunus dan teman-teman ya dan rekan-rekan lainnya. Dan juga untuk kampus English itu memang mayoritas menggunakan bahasa Inggris dan dosen-dosennya juga memang dari luar juga. Kemudian mungkin penutup dari Pak Yunus, closing statement bagi teman-teman yang masih ragu ataupun teman-teman yang masih ada yang mengganjal dan lain sebagainya, mungkin bisa diyakinkan oleh Pak Yunus dan juga mungkin mulai dari apa ke depannya seperti apa gitu, profesinya seperti apa,
peluang di Indonesianya seperti apa maupun juga di luar negerinya profesi mahasiswa yang berkuliah di IOU khususnya program psikologi seperti apa. Dipersilakan Pak Yunus. Oke, terima kasih Mas Dharma ya sebagai statement closing ya. Eh, Terakhir nih Mas Bima tadi tertinggal sepertinya. Bisa tidak 3 semester? Kemungkinan harus ditempuh 4 semester ya karena mata kuliah kita sudah di plotting itu 60 SK, 60 kredit. 60 bukan SKS ya kalau di IOU gunakannya istilah kredit. Jadi 60 kredit per setiap semester. Jadi eh, agak berat itu ya kalau S2 itu untuk habis 3 semester, tapi kita memang ikhtiarkan di 4 semester, tidak lebih dari itu ikhtiarnya, seperti itu ya. Oke, terkait dengan psikologi, kalau saya sendiri ya, untuk meyakinkan kepada teman-teman semuanya, tentu yang paling penting adalah istikharah ya. Istikharah kembali kepada Allah karena ini akan perjalanan panjang ya. S1 4 tahun, S2 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, jadi minta kepada Allah untuk dikuatkan ya, dikuatkan niat gitu, terutama niat. Jadi kadang-kala kan kita jangan sampai, sekarang kan psikologi tengah meningkat ya sebagai satu kesadaran yang agak masif gitu bahwa kesehatan mental kita betapa berharganya gitu. Dan kita merasa bahwa tidak cukup nih ya aspek-aspek materi itu tanpa kemudian kehadiran aspek psikologi itu tidak cukup, dan oleh karena itu animo sangat besar psikologi ya. Eh, karena kita sudah mulai menyadari keperluan kebutuhan untuk belajar psikologi, tapi yang pertama kita perlu lakukan adalah kita kembalikan kepada Allah, memohon sebaik-baiknya petunjuk melalui istikharah untuk dikuatkan ya, untuk dikuatkan karena akan banyak manfaatnya ya kalau kita sudah belajar di psikologi tadi terkait untuk individu sendiri ya, untuk keluarga, masyarakat, ya umat ya, maupun untuk profesi ya, atau untuk bekerja secara profesional itu akan sangat banyak manfaatnya karena memang sangat luas ya bidangnya, itu seluas tersebar di mana-mana, hampir semua aspek kehidupan itu ada. Nah, jadi kalau saya sendiri untuk ilmu ya, saya sendiri untuk ilmu tidak ragu ya, kalau belajar psikologi nggak ada rugi, nggak bakal rugi gitu, meskipun saya nggak ibu rumah tangga juga perlu ilmu ya, karena kita akan mengurus anak dan kita kan akan jadi istri suami sepanjang sisa usia kita ya, dan akan menjadi ibu ayah sepanjang umur kita. Jadi kalau kita nggak punya ilmu ya, siap-siap seumur hidup itu kita tidak menjalankan tugas dengan baik ya. Jadi ilmu itulah yang penting ya, ilmu memahami anak, memahami keluarga, pasangan melalui pemahaman kepribadian itu insya Allah sangat bermanfaat. Dan untuk profesi sendiri jangan ragu ya, meskipun aduh kayaknya panjang banget ya kalau mau jadi proses psikolog gitu. Kalau teman-teman rasa memang itu adalah future plan, layak untuk diperjuangkan. Kenapa tidak ya? Eh, Layak saja untuk diperjuangkan. Tidak ada masalah gitu. Kalau memang teman-teman merasa itu penting untuk diperjuangkan sebagai profesi psikolog. Tapi kalau pekerjaan di bidang lain seperti saya jelaskan juga banyak peluangnya dan terbuka. Tapi jangan lupa ya untuk teman-teman, karena ini tersebar di berbagai negara ya, kebanyakan yang mungkin mayoritasnya kalau kampus bahasa adalah dari Indonesia, kalau ada juga beberapa teman-teman yang mungkin harus hijrah ke luar negeri, lain sebagainya, itu jangan ragu untuk kemudian juga lihat requirement dari setiap negara. Nah, untuk kemudian kita kejar ya. Jangan 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 takut untuk bersaing, insya Allah. Nah, seperti itu, semoga Allah memberikan kekuatan hati. Mohon maaf saya tutup kamera karena lainnya agak kurang stabil terakhir-terakhir ini. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa Allah berikan keyakinan, kekuatan untuk kemudian memilih ya dengan tepat sebagai perjalanan panjang untuk menuntut ilmu, dan semoga teman-teman kalau sudah yakin nanti bergabung di IOU, ilmu yang kemudian kita cari bisa kita manfaatkan untuk kemudian menggapai keridhaan Allah, sehingga kemudian tercapai ya qalbun salim, qalbun sihah, fitrah kita yang sehat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Dharma. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bergabung pagi ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yunus tadi atas materi yang telah disampaikan, informasi-informasi yang insya Allah sangat terjawab ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita semua. Kemudian tadi closing statement dan penyampaian-penyampaiannya. Insya Allah juga mudah-mudahan nanti bisa bertemu di kesempatan lainnya dengan teman-teman semua. Mungkin juga nanti bisa bertemu Betul, di kelas betul. ya Pak Saya Yunus tunggu ya, di insya kelas Allah ya. ya. Iya, iya, Ya, saya jadi tunggu di kelas nanti. ya, jadi insya Allah Insya Allah. mudah-mudahan bisa bertemu di kelas. Mungkin Pak Yunus apabila memang ada keperluan dan lain sebagainya bisa live. Ana Baik, ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Eh, ta- Namun untuk teman-teman semua, teman-teman yang lain, insya Allah kita ada penutup yang informasi akan saya sampaikan. Pak Yunus, terima kasih baik. banyak. Saya izin live ya, Mas Ya, Darman terima dan kasih Pak rekan-rekan Yunus. semuanya. Oke, semoga sehat selalu. Amin. Terima Lancar kasih. puasanya untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak semua, saya izin share screen, menyampaikan informasi perihal program psikologinya. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah suara saya terdengar ya. Apakah suara saya Terdengar. terdengar baik? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan informasi perihal penerimaan mahasiswa baru di IOU itu sendiri. Ini untuk insya Allah untuk program psikologi baik S1 maupun S2 masih terbuka, namun saat ini kami berada di gelombang terakhir atau gelombang ketiga, di mana gelombang ketiga ini akan kami tutup pada tanggal 28 Maret. Jadi untuk kakak-kakak sekalian yang insya Allah mudah-mudahan tertarik, berminat dan sudah menentukan pilihannya gitu ya di psikologi baik S1 maupun S2 bisa mendaftarkan eh, melakukan pendaftaran, melakukan pembuatan akun sebelum tanggal 28 Maret di 2025 atau periode spring ini. Maksimal insya Allah tanggal 28 Maret pukul 17.30 dan kami informasikan baiknya dilakukan sebelum tanggal tersebut. Khawatir memang crowded dan juga memang kebetulan kita sedang bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Khawatir kakak-kakak semua ingin berfokus untuk kegiatan-kegiatan keislamannya. Kemudian setelah melakukan pembuatan akun, di sini pembuatan akunnya untuk kampus bahasa dapat register di website bahasa.iou.edu.gm garis miring register. Nanti di sana kakak-kakak bisa membuat akun gitu ya, membuat akun mengisi nama, informasi dan lain sebagainya. Kemudian kakak-kakak bisa mengupload atau mengunggah berkas untuk S1-nya ini hanya cukup eh, kartu identitas dan juga ijazah SMA. Dan untuk S2-nya ini dilengkapi dengan kartu apa kartu identitas bisa berupa KTP, akta dan lain sebagainya. Kemudian ijazah atau SKL S1-nya dan juga ya betul ijazah dan ijazah S1-nya. Kemudian selanjutnya em, sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah transkrip nilai. Kemudian setelah kakak-kakak sudah memiliki akun dan mengunggah, itu bisa melakukan pembiayaan atau payment yang bisa dicicil. Untuk pencicilannya ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali pada saat pendaftaran itu sendiri gitu ya. Jadi ketika pendaftar bisa mencicil untuk yang pertama, kemudian bisa dicicil kembali sebelum melakukan ujian gitu ya atau UTS. Kemudian nanti akan ada pembekalan mahasiswa dan juga kita juga banyak melakukan seperti webinar dan lain sebagainya seperti yang pada hari ini kita lakukan. Kemudian tersedia juga grup mahasiswa di mana nanti kakak-kakak bisa melakukan komunikasi dan lain sebagainya dengan program teman-teman satu programnya, program psikologi baik S1 maupun S2.
Kemudian selanjutnya adalah informasi tentang program matrikulasi S2 Psikologi. Program matrikulasi S2 Psikologi ini dikhususkan untuk kakak-kakak yang melanjut ke S2 Psikologi IOU dengan catatan memang S1-nya itu non-linear atau di luar psikologi. Untuk persyaratannya itu adalah kakak-kakak diminta untuk sudah melakukan register pada periode Spring 2025 ini. Jadi tahapannya adalah kakak-kakak sudah register menjadi mahasiswa S2 Psikologi IOU, kemudian bisa mengakses website kasilmu.com untuk melakukan program matrikulasi. Kemudian durasinya ini hanya 1 semester saja atau kurang lebih selama 6 bulan, di mana nanti selama 1 semester tersebut kakak-kakak akan mendapatkan 4 kali pertemuan live session, kemudian 30 video materi penunjang dasar psikologi. Kemudian biayanya berapa? Untuk saat ini biayanya itu sebesar 1 juta rupiah dan terdapat diskon untuk yang register pada periode spring ini. Jadi kurang lebih untuk 1 semester hanya 800.000 rupiah. Dan juga sama dengan terakhir pendaftaran itu di tanggal 28 Maret 2025. Mungkin demikian informasi yang saya sampaikan. Seandainya mungkin nanti ada yang ingin bertanya perihal psikologinya ataupun matrikulasinya atau dan lain sebagainya seputar IOU, itu sangat bisa ke nomor WA Ikhwan ataupun WA Akhwat. Jadi nanti apabila ada yang ditanyakan dan lain sebagainya itu bisa melalui sana. Mungkin dari Ana itu informasi yang diberikan. Ana ucapkan terima kasih dan semoga bisa bergabung, semoga bisa pertemuan kita kali ini menjadi titik cerah atau titik penentu gitu ya kakak-kakak untuk mendaftar di psikologi IOU baik program S1 maupun S2-nya. Mungkin karena keterbatasan waktu, semoga juga nanti kita memiliki kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan. Untuk hari ini mungkin Ana cukupkan. Mohon maaf juga apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ataupun kurang terjawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di WhatsApp dan lain sebagainya. Ana cukupkan. Untuk pertemuan kali ini kita ucap dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari Ana dan terima kasih untuk kehadirannya kepada kakak-kakak semua audiens. Kurang lebihnya dari Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.